fan-fan. Bak mandi ini menjadi saksi kejamnya seorang remaja putri di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dia membunuh anak balita teman mainnya di tempat ini. Jenazah korban juga sempat disimpan semalam di dalam lemari pakaian. Ini gambaran kejadian yang kami peroleh dari keterangan polisi. Korban pada Kamis sore bermain di rumah pelaku yang sedang dalam kondisi sepi. Korban kemudian diajak ke dalam kamar mandi untuk mengambil mainan di dalam bak. Di dalam bak kamar mandi inilah pelaku menganiaya korban hingga meninggal. Sadar korban sudah tak bernyawa, pelaku berniat membuang jenazahnya. Namun karena sudah menjelang malam, pelaku mengurungkan niatnya dan menyimpan jenazah korban dalam lemari pakaian. Keesokan harinya, pelaku kebingungan hendak membuang jenazah korban. Di tengah kebingungannya, pelaku akhirnya menyerahkan diri ke kantor polisi. Pada polisi, pelaku mengatakan terinspirasi film bertema pembunuhan yang ditontonnya, hingga akhirnya tega menganiaya korban. Dari pengakuannya, dia pernah nonton setahun lalu. Namun, ini masih dalam pendalaman karena ini agak sedikit unik. Si pelaku ini dengan sadar diri, dia menyatakan telah membunuh, dan dia menyatakan saya tidak menyesal, tapi saya merasa puas. Please dad, don't make me mad dan sebagainya, ungkapan-ungkapan perasaan dia. Dan yang lebih menarik lagi, sejumlah gambar bertema kekerasan ditemukan polisi di buku tulis pelaku. Guna memastikan motif pembunuhan, polisi akan menghadirkan psikiater untuk memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Namun yang pasti, kasus ini menjadi pelajaran mahal bagi orang tua untuk selalu mengawasi buah hati. Riza Ramadika, Kompas TV, Jakarta. Selamat pagi Ibu Bapak dan rekan-rekan semua. Senang sekali dapat berjumpa lagi dengan Ibu Bapak dan rekan-rekan semua pada pagi hari yang berbahagia ini. Ibu Bapak dan rekan-rekan, perkenalkan, nama saya Nazlatan Ukhra Kasuba yang pada pagi hari ini berkesempatan untuk memandu acara Weekend Sharing Session Club atau WSSC yang ke-37 dengan tajuk Psikologi Forensik dan Artificial Intelligence. Sebelum memulai acara, saya ingin menyapa-nyapa terlebih dahulu nih, Prof. Reni, bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazla dan teman-teman yang bisa hadir pada pagi hari ini, luar biasa ya. Hari ini 100 orang ini masuk semua, tapi ini saya mengalami kesulitan, pembicara kita kok malah belum masuk ini karena kapasitasnya, gitu Nazla. Baik, Alhamdulillah Profesor dalam keadaan sehat. Kira-kira bagaimana Prof? Apa kita tunggu dulu Ibu Zora? Bukan masalahnya nggak bisa masuk karena kapasitasnya ini jadinya masuknya ngepas banget. Aduh, ini bagaimana ya? Ini topik yang menarik sekali. Saya terpaksa harus yang saya pindahkan ke waiting room ya. Mohon maaf, siapa ya yang bersedia di sini? Saya mohon maaf karena memang ini cuma untuk 100 orang kapasitasnya. Seperti itu. Ini ada rekan Nazla Prof yang ingin keluar, Prof. Silakan. Sudah keluar, Prof. Ya, ada lagi. Ya, Zora, silakan masuk. Mana nih? Ya, ini masih nggak bisa ada lagi nggak? Ini baru sekali nih kayak seperti ini ya. Karena pembicaranya datangnya ngepas banget. Masih tidak bisa. Apakah ada yang ingin... maksud saya apakah yang di waiting room ini dihitung jadi partisipan apa enggak ya? Karena kalau dihitung itu udah 100 jadi nggak bisa. Jadi terpaksa yang di waiting room pun juga harus leave seperti itu. Mohon maaf sekali untuk Adela, Fauzi, Anissa,
Ira Putriani, Reno, Ayu Alia, dan Rafael. Ini caranya bagaimana? Udah saya remove saja ya, terpaksa ya. Seperti itu. Ya, ini topiknya sangat menarik karena juga saya sebagai psikolog juga merasa eager ya, karena ini di luar pekerjaan banyak psikolog ya. Yang dilakukan itu betul-betul berhadapan dengan hal-hal yang antara hati nurani mungkin ya, dengan dia harus melakukan keputusan karena harus sampai ke pengadilan segala sebagai saksi ahli ya, karena menyangkut misalnya kalau dengan terorisme itu kan ini Zora ya, Zora sudah masuk. Terima kasih Prof. Reni. Selamat datang Ibu Zora. Terima kasih telah bergabung bersama kita di sini. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Pagi Mbak Nazla. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ini Bu Zora bisa hadir ya. Aduh, tadi ini udah benar-benar di luar kapasitas sampai 100 lebih ini mau masuk Bu Zora. Oh, I see. Ya, luar biasa ini peminatnya. Iya Bu, soalnya ya, silakan. Memang menarik Bu, topik tentang psikologi forensik dan artificial intelligence. Pastinya banyak sekali yang penasaran Profesor Reni dan Ibu Zora. Alhamdulillah Prof. Reni dan Ibu Zora dalam keadaan sehat. Tentunya saya juga berharap agar Ibu Bapak dan rekan-rekan semua selalu berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Ibu Bapak dan rekan-rekan semua, sebelum memulai acara, izinkan saya membaca susunan acara, kemudian tata tertib acara, dan profil singkat moderator juga pemateri kita. Susunan acara kita pada pagi hari ini, pada pukul 9.40 hingga pukul 10, ruang Zoom dibuka. Kemudian pada pukul 10 hingga pukul 10.15 kita memasuki sesi pembukaan, dan pada pukul 10.15 hingga pukul 11 kita memasuki sesi pemaparan materi selama 45 menit. Kemudian pada pukul 11 hingga pukul 11.45 selama 40 menit kita memasuki sesi tanya jawab. Kemudian pada pukul 11.45 hingga pukul 11.48 kita memasuki sesi foto bersama, dan pada pukul 11.48 hingga pukul 11.53 kita memasuki sesi penutup. Kemudian 7 menit setelah sesi penutup, ruang Zoom akan ditutup pada pukul 11.53 hingga pukul 12. Sekian susunan acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib acara. Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian, tata tertib acara ini sangat penting untuk kenyamanan kita bersama, jadi diharapkan untuk sama-sama kita simak tata tertib acaranya. Pertama-tama diharapkan kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian untuk memastikan kembali mikrofonnya agar stay mute selama pemaparan materi berlangsung. Kemudian yang kedua, jika Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian memiliki pertanyaan selama pemaparan materi berlangsung, pertanyaan tersebut dapat Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian tulis di kolom chat dan akan dibacakan kembali oleh Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian pada sesi tanya jawab. Yang ketiga, sertifikat akan diberikan setelah Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian mengisi link daftar hadir yang akan rekan saya bagikan di kolom chat. Selanjutnya mohon izin kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian untuk memastikan bahwa video dalam posisi on ketika sesi foto bersama. Selanjutnya saya izin mengingatkan kembali lagi kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian bahwa ruang Zoom akan ditutup 7 menit setelah sesi penutup. Dan acara ini kami dokumentasikan, lalu dokumentasinya kami upload di Instagram Sharing Bareng Prof. Reni dan YouTube channel Sharing Bareng Prof. Reni. Sekian tata tertib acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan profil moderator kita. Moderator kita pada pagi hari ini adalah Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI, MM Psikolog. Beliau adalah guru besar Universitas Indonesia. Mohon maaf. Beliau adalah guru besar
Universitas Indonesia Fakultas Psikologi. Prof. Reni ini juga adalah sosok di balik acara kita pada pagi hari ini, yaitu Weekend Sharing Session Club, yang pada pagi hari ini sudah sampai pada pertemuan yang ke-37. Untuk informasi lebih lanjut, beliau dapat dihubungi di email beliau akbarhawadi@gmail.com, kemudian website beliau www.lydiafreyanihawadi.com, dan Facebook beliau Reni Akbar Hawadi, juga Instagram beliau Reni Hawadi. Sekian profil singkat moderator kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan profil singkat pembicara kita pada pagi hari ini. Pembicara kita pada pagi hari ini adalah Ibu Zora A. Sukabdi, PhD, psikolog. Beliau adalah ahli forensik terorisme Universitas Indonesia di Sekolah Kajian Strategik dan Global. Beliau menempuh pendidikan S1 Psikologi Universitas Indonesia dan S2 Psikologi Universitas Indonesia, juga S3 PhD Psikologi di Swinburne University of Technology, Australia. Beliau memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Beliau adalah dosen forensik terorisme dan spektrum ancaman di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Beliau juga adalah dosen psikologi forensik Universitas Jenderal Ahmad Yani, dan beliau juga adalah peneliti di Central for Forensic Behavioral Science, Forensic Care Australia. Kemudian beliau adalah founder dari Global Center of Wellbeing Foundation dan Dewan Pengawas Yayasan Prasasti Perdamaian. Untuk informasi lebih lanjut, beliau dapat dihubungi di Facebook beliau Zora Sukabdi dan Instagram beliau Zora Sukabdi, juga email beliau zsukabdi@gmail.com. Sekian profil singkat pembicara kita yang sangat luar biasa ini. Dengan ini mengakhiri sesi pembukaan kita. Selanjutnya acara akan saya berikan kepada moderator, yaitu Prof. Reni. Silakan. Terima kasih Nasla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita ketemu lagi pada hari Sabtu ini, dan hari ini betul-betul luar biasa karena mendapatkan pembicara yang juga luar biasa. Ini Dr. Zora Sukabdi. Ya, halo Zora, apa kabar? Senang sekali bisa memenuhi undangan untuk hadir Sabtu ini. Ya, ini ini 100 orang loh, sampai full, yang menolak-nolak banyak. Tadi kan juga hampir susah ya masuknya ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih telah hadir untuk pertemuan pada Sabtu hari ini. Dan ini Bu Zora ini adalah mantan mahasiswa saya yang sebenarnya ini bisa dibilang tersesat apa enggak nih ya. Zora ngambil mayornya psikologi industri dan organisasi, ngambil minor ketemu saya di psikologi pendidikan tahun 2002 yang lalu. Tahu-tahu sekarang kok megangnya forensik nih, ya, apa namanya, tentang terorisme. Ceritanya gimana tuh bisa kecemplung di sini? Bisa cerita sedikit nggak sebelum paparan? Terima kasih. Iya. Makasih Mbak Reni, undangannya ini luar biasa sekali ya. Terima kasih. Saya ingat dulu belajar ilmu keberbakatan ya, psikologi keberbakatan dengan Mbak Reni. Akhirnya saya apply ke anak saya. Wah, luar biasa. Sekarang anaknya bisa 4 bahasa tuh, Arab, Inggris, Indonesia, macam-macam tuh, Cina, Mandarin. Waktu itu kalau nggak salah kamu sambil kuliah bawa anak ya, masih nyusuin gitu ya? Yeah. Ya ampun, tuh anak umur berapa sekarang? Sekarang udah 16 ya, kemarin 14 tahun masuk ITB itu, jadi wah, subhanallah, benar-benar kamu aplikasikan ya ilmu keberbakatan. Ilmu dari Bu Reni. Ya. Wah, selamat ya Bu Zora, ada 4 bahasa ya. Ambil apa di TB? Mechanical Engineering. Waduh, itu yang paling juga susah itu masuk sana. Luar biasa. Oke, jadi cerita gimana nih bisa nyemplung ke sini nih? Dulu saya tuh waktu jadi dosen di UI itu saya diminta almarhum Pak Sarlito ya. Zora kan namanya. Ya, kamu ikut tim saya ya, seperti itu. Kemudian akhirnya jadi saya terjun ke dunia counter terorisme, jadi belajar macam-macam ya, kemudian ke lapas-lapas seperti itu. Akhirnya saya menerjuni bidang psikologi forensik dengan kasus yang berbeda-beda, bukan terorisme tetapi yang lain juga. Karena ada panggilan di situ bahwa psikologi forensik sendiri kan psikologi untuk keadilan ya. Jadi saya terpanggil, ada calling untuk melakukan sesuatu karena memang tidak banyak di situ di bidang ini. Memang kalau PIO banyak, psikologi pendidikan banyak, saya tidak ingin bersaing dengan teman-teman yang lain, akhirnya forensik lah yang memang jarang waktu itu. Seperti itu.
Oh, jadi seperti itu. Jadi bantu sebagai Sespri ya, Asprinya Ya, Prof. ya. Sarlito saat itu ya. Nah, cuman kan kalau terjun di dalam forensik ini, oh ya sekarang juga Bu Zora itu adalah Ketua Asosiasi Psikologi Forensik untuk Jakarta. wilayah DKI Jakarta ya, luar biasa. Ini biasanya kan memegang anak-anak klinis nih. Iya, kami kalau di forensik, betul sekali. Jadi kami kalau di forensik itu bisa bekerja dalam tim ya Mbak Rini. Jadi misalnya dan kasus-kasus itu banyak ya perdata maupun pidana. Jadi ketika itu membutuhkan clinical psychologist, memang kami libatkan banyak psikolog-psikolog klinis. Tetapi misalnya ada konflik tenaga kerja, bagaimana undang-undang Omnibus Law kenapa ditolak, bagaimana dispute mengenai TKW atau dan lain-lain itu PIO sekali. Jadi bisa orang PIO juga bisa ke forensik seperti itu. Jadi PIO itu ketika segalanya itu aman-aman, segalanya tuh fine-fine. Tetapi ketika ada dispute antara tenaga kerja dengan owner, kemudian satu manajer dengan supervisor, ya itu masuklah forensik di situ. Sebenarnya pada waktu di Mayor Psikologi Industri Organisasi, masalah forensik ini ada nggak? Nggak terlalu sih, karena memang teman-teman PIO lebih fokus ke organizational development. Pokoknya semua situasi utopia di perusahaan seperti tidak terjadi konflik, misalnya buruh, demo, dan lain-lain. Tetapi kalau memang sudah urusannya konflik, di psikologi manapun, psikologi pendidikan juga situasi aman-aman. Tapi ketika nanti ada orang tua menuntut sekolah, kemudian ada kejadian molesting di sekolah itu, kemudian akhirnya itu udah jadi area psikologi forensik. Nah, ini sangat penting banget psikologi forensik ya. Sebenarnya kalau saya dengar kata psikologi forensik, karena psikologi itu adalah terkait dengan masalah individu, harusnya ujung-ujungnya adalah keberpihakannya pada si individu, benar nggak sih? Karena mungkin dia herediter, nggak bisa disalahkan karena ada simptom apa gitu. Tapi selama ini kan nggak begitu. Gimana tuh Bu Zora? Ya, jadi beda dengan kepeminatan psikologi yang lain. Kalau psikologi forensik memang kliennya adalah peradilan itu sendiri, jadi proses keadilan. Jadi kliennya bukan human, bukan siapa yang meng-hire kita, bukan perusahaan, bukan pelaku, bukan korban, tetapi keadilan itu sendiri itu adalah klien. Sehingga abstrak ya kliennya. Jadi kita memang harus di tengah untuk memperjuangkan keadilan. Pada saat pelaku-pelaku yang tadi disebut oleh Bu Reni misalnya mengalami simptom-simptom apa, memang ketika misalnya dia mengalami disorder sesuatu ya misalnya, tetapi ketika kejadian perkara itu dia adalah tidak under simptom, itu dia tetap bisa divonis, bisa dihukum seperti itu. Tetapi kalau ketika dia mungkin membunuh itu, dia adalah under simptom, halusinasi dan lain-lain, dia mungkin tidak di penjara, tetapi mungkin nanti mendapat fasilitas rumah sakit jiwa dan sebagainya, kesehatan dari pemerintah dan pihak berwajib seperti itu. Ya, wah penjelasannya makin rumit ini. Kita dengerin aja ya bagaimana penjelasannya Dr. Zora Asukapdi yang sangat luar biasa ini. Silakan Zora. Ya, saya izin share ya, Mbak. Ya, silakan. Reni. Ya, ini memang topik yang cukup berat ya di kalangan psikologi. Psikologi pun juga yang namanya psikolog forensik tuh kayaknya wah ada sisi ini gitu misalnya, itu kan sering jadi bahan berkelakar ya, wah nanti kita di profiling nih gitu, karena memang psikologi forensik nih kayaknya cukup kata yang cukup menakutkan ya. Kemudian AI juga cukup menakutkan gitu. Ketika saya berbicara mengenai AI misalnya pada forum-forum banyak juga yang mengatakan waduh ini manusia akan dibuat sehingga manusia itu tidak berfungsi lagi. Kemarin saya juga baru ada konferensi di Dubai ya mengenai AI. Mereka mengatakan nanti era automation semua itu akan diambil alih oleh mesin sehingga manusia ini menjadi dalam tanda kutip useless. Jadi bagaimana nih hubungannya antara psikologi forensik dan AI ya? Mungkin sebelum ke sana dasar-dasar dulu saja mengenai psikologi forensik. Ya. Yaitu segala bentuk semua bentuk pelayanan atau dan kajian psikologi yang dilakukan di dalam dunia hukum, sehingga memang kaitannya dengan dunia hukum.
Nah, PCC atau Psychology of Criminal Conduct ya kalau by James and Bonta itu melihat tindakan kriminal memang dari holistik, dari segala macam keilmuan begitu. Misalnya contoh, tindakan kriminal dilihat dari 4 sudut pandang. Misalnya kalau orang hukum, teman-teman hukum mengatakan perilaku kriminal mengacu pada tindakan yang dilarang oleh negara dan dapat dikenakan sanksi, seperti itu. Kalau teman-teman yang bergelut di bidang moral, perilaku kriminal mengacu pada tindakan yang melanggar norma-norma agama dan moralitas, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman yang di sosial, perilaku kriminal mengacu pada tindakan yang melanggar norma-norma adat dan tradisi. Jadi dilihat dari norma setempat, seperti itu. Nah, kalau psikologi, perilaku kriminal mengacu pada tindakan yang mungkin bermanfaat dan menghasilkan kesenangan ya bagi pelaku, tetapi menimbulkan rasa sakit atau kerugian pada orang lain. Nah, di sini letak bahwa memang psikologi melihat dari 2 sudut pandang, yaitu pelaku dan korban, yaitu kesenangan atau manfaat bagi pelaku, kemudian kerugian atau rasa sakit dari si korban, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang aliran klinis memang mengatakan lah ini sudah masuk antisosial begitu. Misalnya kok ada orang senang ketika orang lain sakit gitu. Ini berarti udah mulai masuk ke bidang ilmu klinis. Makanya banyak teman-teman klinis yang berkecimpung di bidang forensik karena memang urusannya nanti mengapa individu ini kok senang ketika menyakiti orang lain, seperti itu misalnya. Ruang lingkup dari psikologi forensik psikologi ini ada 3 ya. Ini dasar sekali konsep ruang lingkupnya. Jadi yang tadi kita bicarakan di depan mengenai bagaimana memeriksa misalnya tersangka atau misalnya punya schizofren dan segala macam, skizofrenia dan lain-lain, itu memang mikro. Nah, ini yang paling kiri. Jadi psikologi in law. Jadi psikologinya ada di bawah hukum. Jadi hukum itu yang meminta teman-teman psikolog untuk memeriksa misalnya. Nah, itu mikro. Jadi mikroskopik dan itu human one person to one person kita analisis, kita diagnosa dan lain-lain. Nah, kalau psikologinya sama psikologi dan law dan bidang hukum ini setara sifatnya, jadi bukan psikologi di bawah hukum, itu adalah namanya psikologi and law. Ini juga bidang dari psikologi forensik, yaitu seperti apa sih? Misalnya research psikologi, begitu. Misalnya penelitian individu yang terlibat dalam hukum, kajian terhadap misalnya perilaku pengacara, misalnya perilaku juri, perilaku hakim, perilaku jaksa, dan sebagainya. Itu adalah riset-riset seperti itu kita setara dengan teman-teman hukum, yaitu melakukan penelitian. Nah, yang di paling kanan adalah psychology of law, di mana psikologinya di atas, hukumnya di bawah, yaitu psychology become umbrella ya. Itu misalnya terkait dengan riset tentang undang-undang, misalnya kenapa undang-undang tertentu ditolak, misalnya di negara tertentu. Kenapa undang-undang mengenai LGBT misalnya itu berlaku buat budaya tertentu tapi tidak berlaku buat budaya yang lain. Nah, itu adalah psychology of law di mana kita menganalisis suatu RUU atau undang-undang. Nah, ini kita di atas dari kali ini posisinya di atas dari teman-teman hukum. Seperti misalnya Omnibus Law kemarin, kenapa ditolak? Kenapa kok banyak yang demo? Nah, itu adalah area dari psychology of law. Jadi sifatnya makro. Kalau yang tengah meso, kalau yang paling kiri mikro. Pendekatan psikologi dalam sistem hukum ini bisa jadi bisa jadi dari psikolog perkembangan, bisa dari psikolog anak ya, kemudian bisa jadi para psikolog sosial, kemudian bisa jadi para psikolog klinis dan psikolog kognitif. Jadi memang berbagai angle bisa berkontribusi dalam psikologi forensik seperti itu. Kalau misalnya perkembangan ini contoh misalnya mengenai perdata ya, kasus-kasus perceraian, pengaturan misalnya hak asuh anak gitu. Ini perlu sekali teman-teman psikolog perkembangan begitu. Bagaimana apakah anak ini lebih tepat hidup dengan papanya atau sama mamanya? Apakah mamanya cukup eligible untuk misalnya mencapai developmental task dari si anak, misalnya cukup bisa membangun si anak itu atau justru malah sebaliknya seperti itu kontraproduktif misalnya. Nah, ini area dari teman-teman psikolog perkembangan. Kalau psikolog sosial misalnya bagaimana polisi yang melaksanakan interogasi kemudian membuatnya menjadi metodenya persuasif seperti itu sehingga mungkin tidak perlu disiksa dan lain-lain, tetapi cukup misalnya dikasih makanan, nasi bungkus, makan nasi padang dan sebagainya, akhirnya mungkin si tersangka tuh jadi bercerita semuanya. Nah, ini adalah area dari teman-teman psikolog sosial dalam psikologi forensik.
Kemudian ada lagi psikolog klinis, misalnya menentukan bagaimana apakah seseorang yang menderita gangguan jiwa itu cukup kompeten nggak sih dalam proses persidangan misalnya. Jika tidak kompeten ya mungkin dia tidak dilibatkan, malah mungkin mendapat pelayanan fasilitas kesehatan jiwa misalnya. Kalau psikolog kognitif lebih ke membahas misalnya keakuratan kesaksian mata. Apakah ada distorsi misalnya memorinya, ya udah mungkin tersangka atau korbannya dibawa ke TKP misalnya untuk melihat rekonstruksi kejadian supaya dia ingat. Nah ini area dari teman-teman psikolog kognitif dalam psikologi forensik. Jadi sehingga dari angle-angle itu terbayang ya betapa psikologi forensik ini bisa digeluti oleh teman-teman semuanya dari berbagai macam peminatan begitu, termasuk PIO juga, pendidikan dan sebagainya. Tugas psikolog forensik sendiri bisa dilihat, bisa dalam interogasi, bisa dalam criminal profiling, bisa dalam psychological profiling. Apa sih bedanya criminal profiling dan psychological profiling? Ini memang ada perbedaan pendapat ya. Ada yang menyamakan. Criminal profiling kan sama dengan psychological profiling. Tetapi kalau kita misalnya bergabung, bekerja bersama dengan teman-teman kedokteran, dengan teman-teman kriminolog, itu dibedakan. Jadi criminal profiling ini lebih holistik, crime scene-nya, kemudian bagaimana otopsi dari dokternya, semua itu masuk dalam criminal profiling. Jadi seluruh kegiatan di crime scene itu dan lain-lain. Tetapi kalau psychological profiling ini hanya profil psikologinya saja, misalnya gambaran kondisi pelaku, kemudian pola asuhnya, kemudian motif-motifnya, dan sebagainya. Jadi memang berbeda ya. Nah, untuk teman-teman yang sarjana psikologi bisa ke semuanya, terutama yang mungkin kalau misalnya dilibatkan, direkrut oleh kepolisian ini bisa melakukan interogasi. Tugas psikolog forensik juga bisa pada korban. Ini yang mungkin familiar dengan teman-teman LPSK ya, misalnya memeriksa adanya trauma, kemudian melakukan pemeriksaan intervensi begitu, psikoterapi dan sebagainya untuk korban. Kemudian ada juga melakukan otopsi psikologi. Wah, ini otopsi nih apa nih? Otopsi psikologi berbeda dengan yang teman-teman kedokteran. Kalau otopsi psikologi ini lebih ke merekonstruksi keadaan emosional, kepribadian, pikiran, dan gaya hidup almarhum. Jadi ketika beliau masih hidup, si almarhum ini itu seperti apa sih gitu. Mungkinkah dia yang cheerful, kemudian lagi bucin lah, budak cinta, lagi senang-senangnya, lagi jatuh cinta sama perempuan, perempuan juga bersambut begitu, kemudian tahu-tahu bunuh diri gitu. Nah itu hal-hal seperti itu yang kita rekonstruksi, jadi otopsinya lebih ke kepribadiannya. Apakah nih korban sebetulnya dibunuh atau bunuh diri, seperti itu. Ini contoh saja. Tugas psikolog forensik juga bisa pada saksi, misalnya proses retrieval memori ya, yang tadi di TKP, rekonstruksi kognitif, kemudian nih ada penelitian-penelitian contoh di Amerika ya, di mana hakim dan juri di Amerika menaruh kepercayaan 90% terhadap pernyataan saksi, padahal banyak penelitian yang membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan saksi banyak yang kadang-kadang bias begitu. Jadi mungkin ada karena multikultural, mungkin kulit hitam, kulit segala macam itu, jadi akhirnya membuat saksi ini jadi oh iya dia pelakunya, padahal mungkin distorsi begitu, ada bias dari etnis atau rasisme dan sebagainya. Pada pengadilan, tugas psikolog forensik juga bisa menjadi saksi ahli. Pada lapas ini yang jarang sekali psikolog forensik memang terlibat di lapas, makanya lapas ini kalau memang teman-teman tertarik ya, ini sangat membutuhkan bantuan ya dari teman-teman psikolog atau ilmuwan psikologi forensik, yaitu melakukan intervensi program-program pada narapidana, begitu pelatihan terhadap petugas lapas. Karena kalau berbeda dengan di penjara-penjara misalnya di luar negeri itu, misalnya Anda lihat di TV-TV, di film-film, di mana kalau di Amerika itu napi itu ada yang di perpustakaan, membagikan buku pada napi yang lain, kemudian ada yang mungkin memasak, jadi chef, ada yang nyuci, laundry, segala macam. Kalau di Indonesia ini umumnya memang hanya duduk-duduk gitu. Nah ini yang mungkin diperlukan program ya, jadi psikolognya masuk, mungkin bisa membuat program-program supaya di lapas itu tidak ada predikat ya atau reputasi dari penjara itu kan, kalau di buku-buku itu school of crime. Jadi semakin masuk ke penjara itu justru malah makin ahli dia dalam crime, karena dia belajar dari para gurunya di dalam lapas itu macam-macam. Jadi sehingga kita hindari itu supaya tidak terjadi, itu sudah dibutuhkan teman-teman psikolog forensik untuk masuk ke lapas.
Kemudian kalau dalam kepolisian, bagaimana psikolog forensik dapat memberikan perhatian pada misalnya teknik interogasi menggunakan prinsip psikologi, kemudian assessment terhadap petugas atau investigator. Misalnya kalau stres ya mungkin break dulu, tidak melakukan interogasi supaya tidak violate human rights seperti itu. Nah ini jadi kita lihat areanya korban, saksi atau tersangka, kemudian pra-adjudikasi ini sebelum pengadilan, adjudikasi ini ketika proses pengadilan digelar, kemudian pasca adjudikasi ini ketika sudah inkrah ya, sudah diputus oleh pengadilan bagaimana di lapas-lapas itu. Nah kita bisa melakukan pemeriksaan, bisa melakukan intervensi, bisa melakukan menjadi ahli psikologi. Nah, hubungannya dengan AI nanti kita ke sana, tapi Anda bisa lihat di sini bagaimana robot atau software-software itu bisa membantu dalam profiling dan sebagainya. Jadi kita lihat dalam intervensi, mungkin punya sistem ya, napi dengan profil seperti ini akan masuk kelas seperti apa, itu sangat membantu sekali dengan software-software dari AI. Perilaku bermasalah nih ya, menyimpang ini kalau ini konsep ya mengenai yang disebut perilaku bermasalah itu, kalau dalam psikologi itu kan adanya penyimpangan, yaitu pelaku menempatkan pelaku pada risiko yang dapat menjadi sasaran intervensi. Nah disinilah akhirnya si pelaku atau tersangka atau pelaku itu menjadi sasaran intervensi bagi pemegang otoritas dan teman-teman di profesional, yaitu dokter, kemudian psikolog dan sebagainya. Kalau seseorang individu itu memang tidak melakukan perilaku menyimpang atau bermasalah bagi orang lain, dia tidak akan dimasukkan menjadi beresiko dan dia tidak akan diintervensi oleh orang. Tidak bisa ujuk-ujuk orang yang tidak bermasalah perilakunya kemudian didatangi oleh psikolog, didatangi oleh kepolisian, kan tidak mungkin. Jadi adanya resiko dulu baru akhirnya menjadi sasaran intervensi bagi para profesional. Nah dari sinilah akhirnya ada konsep bahwa karena ada tadi resiko, nah ini model yang dipakai di Australia, Amerika, Inggris mengenai risk need responsivity. Jadi bagaimana perilaku itu pada napi atau tersangka, bagaimana resikonya kita takar, kemudian need-nya apa, baru kita rehab dia. Begitu responsivity-nya itu maksudnya merehab, mengintervensi. Sehingga dari dari model yang seperti ini kebayang bahwa tidak bisa kita merehab atau melakukan intervensi sebelum kita periksa dulu resikonya dan kebutuhannya apa. Karena itu nanti menjadi tidak efisien, kemudian pemborosan ya dilakukan misalnya training buat semua napi, padahal mungkin napi itu tidak butuh training itu, atau misalnya dilakukan pemberian modal kerja pada seluruh napi, satu orang kita beri 20 juta misalnya untuk startup bisnis, tapi padahal dia tidak butuh dan mungkin resikonya juga bukan ke situ. Jadi sehingga ini perlu sekali kita takar dulu, assess dulu resikonya dan need-nya, baru bagaimana merehabnya. Seperti itu. Apapun kasusnya, korupsi, terorisme, kemudian mungkin narkoba dan lain-lain. Jadi kita lihat dulu. Nah, kebayang ya ini adalah untuk profiling dari criminal conduct. Nah, apa kaitannya dengan AI nanti? Untuk mendapatkan data-data ini semua, kita sangat memerlukan artificial intelligence ya, maksudnya big data dan lain-lain. Jadi karena seorang psikolog atau agensi, institusi itu tidak punya data-data seperti ini, jadi parsial semua. Misalnya kepolisian, dia tidak tahu mengenai bagaimana marital problemnya, family ininya, kemudian dia tidak tahu juga mengenai sekolahnya, kemudian bagaimana dia menghabiskan waktu leisure atau waktu luangnya. Jadi ada teori, makin orang punya waktu luang yang banyak, itu makin dia berpotensi melakukan criminal conduct karena kebanyakan waktu luang. Sehingga betul ya kalau di ilmu agama tuh dikatakan seorang tuh harusnya banyak produktif dan tidak pernah nganggur-nganggur itu, karena kan kalau ada tuh di hadis menganggur itu membutakan hati, itu karena mungkin keseringan menganggur jadi banyak bisikan-bisikan kita nyolong atau bagaimana hal-hal seperti itu, sehingga itu juga bagian dari assessment dari profiling, bagaimana dia menghabiskan waktu luang atau waktu luangnya dipakai buat apa. Kemudian umur, gendernya, kemudian etnisitinya segala macam itu bagian dari warna-warna dalam melakukan profiling, psychological profiling seperti itu. Jadi bisa dilihat bagaimana teman-temannya, pro-criminal associates, kemudian attitude-nya terhadap kriminal, misalnya kalau dia mendengar orang lain melakukan pencurian, dia biasa saja, itu juga bagian dari semua yang di-assess. Nah dari sini memang kalau di negara-negara maju itu memang kalau misalnya sistem
keamanan, security itu memang sudah diperlukan software-software tertentu supaya data tuh langsung terkonek dan kita bisa tahu tanpa si psikolognya itu mencari, menjemput data di mana-mana. Tapi kalau di Indonesia dalam melakukan profiling kita harus tanya pada Bareskrim mungkin, kita tanya ke NGO yang tahu dia, kita harus tanya Pak RT RW, kita mungkin harus tanya Kodim Kodam setempat atau Babinsa setempat, kita harus tanya juga lapas yang juga atau Bapas yang mengetahui mengenai offenders itu atau pelaku itu. Jadi memang di Indonesia kita perlu jemput data ke sini untuk mengumpulkan, kemudian kita buat itu profilingnya. Sedangkan kalau di beberapa negara maju dia psikolognya sudah mendapat sajian data banyak sehingga bisa melakukan profiling. Nah, ini yang kita assess ya dalam misalnya ini disebut kalau di literatur itu 8 central factors. Jadi antisocial attitude ini semua 8 ini yang adalah yang kita assess dari seorang offenders atau pelaku misalnya. Dan ini membutuhkan informasi dari berbagai resource supaya kita adil ya, karena prinsip dari psikologi sendiri yang tadi saya kemukakan adalah psikologi untuk keadilan. Jadi jangan sampai bias ketika mengakses dan menjadi tidak adil, jadi holistik datanya jadi dari berbagai macam sumber. Nah, ini tentang AI sendiri, yaitu AI ini adalah bagaimana the development of computer system ya, yang bisa berperform atau beracting atau melakukan tas-tas atau tugas-tugas seperti intelijen manusia dan intelijensi manusia. Dan ini memang teman-teman sangat dibutuhkan sekali kontribusi teman-teman psikolog kognitif, psikolog pendidikan dan lain-lain, karena memang mereka lah yang mengerti misalnya bagaimana persepsi, kemudian adaptability dan lain-lain itu memang area dari teman-teman neuroscience dan psikolog-psikolog kognisi. Misalnya tas-tas yang dilakukan oleh AI adalah visual perception, misalnya face recognition. Jadi jangan kira yang Anda posting-posting di sosial media itu tidak di-recognize oleh AI ya, semua itu masuk pada big data. Bahkan Anda misalnya suka nongkrong misalnya di restoran mana, di mana itu semua sudah ada profil Anda di big data. Misalnya Anda senang makan di restoran Jepang, di restoran itu semua kamera itu semua mengabsorb itu. Kalau di Qatar, di negara-negara luar itu memang mereka sudah tidak ada polisi lagi di lalu lintas di jalan, tetapi yang ada adalah kamera-kamera banyak sekali. Jadi di Qatar itu misalnya hampir Anda tidak melihat polisi satupun ya di jalan, tetapi kalau Anda misalnya berhenti di yang es coret atau parkir coret segala macam itu nanti plat nomor Anda, muka Anda tuh sudah ada di big data atau di sistem dari kepolisian Qatar. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, di Indonesia memang kita belum, diprediksi memang Indonesia tuh baru ke sana mungkin kalau saya bicara dengan para teman-teman expert dari AI adalah mungkin 2045-an sekitar itu targetnya Indonesia mencapai era dari AI itu. Jadi kita masih baby step ya, tapi saya pikir nggak apa-apa kalau kita juga sudah mulai berpikir ke sana. Nah ini berbagai definisi saja dari AI itu sendiri, the study of mental faculty through the use of computational models. Jadi bagaimana ya sebuah mesin ini bisa melakukan aktivitas seperti human. Dan sekarang ini kalau dalam psikologi itu ada AI yang dipakai untuk konseling. Misalnya kalau Anda pernah dengar replika atau Siri, biasanya replika yang dipakai oleh para milenial. Ketika saya tanya anak-anak milenial yang pakai replika, itu kenapa kok curhatnya ke replika? Replika itu mesin yang Anda bisa chat dan dia menjawab dan dia seperti human gitu. Misalnya saya lagi stres nih, saya gini. Nanti si replika itu akan seperti teman begitu, sebaya yang berbicara seperti itu dan mengkonseling dia. Karena katanya si yang pakai replika ini, dia mengatakan daripada dia nulis status di mana-mana, di Facebook dan sebagainya, malah nanti ke-recognize orang, mendingan dia ngobrol sama si replika ini sebagai counselor, digital counselor atau robotic counselor. Ini saya lewatkan saja, jadi definisi-definisi, tapi intinya bahwa bagaimana AI itu adalah ingin ada dua ini besar ya, ada dua kuadran besar, yaitu
bagaimana si tipe-tipe dari AI ini ada yang thinking, ada yang acting. Nah, ada kuadran satu lagi adalah bagaimana dia menyerupai human, ada yang dia bersifat rasional seperti itu. Jadi ini tujuan ibaratnya goals atau berbagai tipe dari AI itu sendiri. Nah, kalau tadi dihubungkan dengan forensik ya data-data itu dimasukkan ke AI, kemudian nanti psikolog forensiknya bisa retrieve data itu, mengambil data itu untuk keperluan profiling seperti itu, atau keperluan rehabilitasi agar adil setara dengan yang lain. Misalnya satu offenders itu di rehabnya seperti ini ya, offenders yang sama dengan crime yang sama itu di rehabilitasinya sama. Jadi di kelas-kelaskan begitu, cluster supaya adil, tidak berbeda treatment seperti itu atau sentimen-sentimen pribadi. Dilihat di sini bahwa psikologi menyumbang pada AI, yaitu ketika membuat software atau robot itu mereka teman-teman AI ini sangat perlu banget masukan-masukan dari psikolog atau teman-teman psikologi kognitif atau neuroscience, dan bisa juga vice versa di mana AI digunakan juga oleh psikolog. Jadi kita bisa menyumbang pada AI para psikolog atau teman-teman ilmuwan psikologi, AI juga bisa menyumbang pada psikologi. Jadi ini mutualis, hubungan yang mutualisme. Kita bisa lihat bagaimana berbagai disiplin itu penting untuk pembuatan AI itu sendiri, dari teman-teman filosofi, kemudian teman-teman matematik, algoritma, kemudian teman-teman di ekonomi, neuroscience, psikologi, computer engineering, linguistik dan sebagainya. Nah, ini penggunaannya di data security, kemudian ini pertanyaan-pertanyaan nanti bagaimana, apakah WhatsApp tuh safe nggak sih, Facebook tuh safe nggak sih dipakai, dan lain-lain tuh semuanya memang tema-tema yang biasa sering dibawa dalam forum-forum terkait dengan AI ini. Nah, ini bahkan Majelis Ulama Indonesia pun baru-baru ini kemarin ya kalau nggak salah juga buat training AI untuk para dai ya. Jadi bagaimana AI itu juga bisa dipakai untuk hafalan Quran, kemudian bagaimana untuk berdakwah dan sebagainya begitu. Jadi robot yang berdakwah begitu, robot yang menghafal Al-Quran. Jadi dia bisa mendetek ayat mana yang dipelintir atau ayat mana yang alifnya kurang atau apanya kurang. Nah, hal-hal seperti itu ini saya ambil dari teman-teman Majelis Ulama Indonesia karena saya juga di situ sebagai pengurus. Nah, ini mengenai misalnya suara, mimik, gesture ini bisa dipakai juga untuk pengacara. Jadi AI pun dipakai dalam dunia hukum, yaitu pengacara. Bagaimana nih mekanismenya? Seperti ini. Jadi robot yang pengacara ini dia bisa mengkolek berbagai kasus hukum, kemudian dia bisa mendefend si klien, mengatakan ke hakim bahwa si klien ini berdasarkan pattern kasus-kasus yang sama dia harusnya bebas karena kasus-kasus lain hukumannya ringan dan sebagainya atau malah bebas. Jadi bahkan si pengacaranya itu menang pada waktu itu, pengacara robot ini, yaitu akurasi levelnya 94% dalam pengadilan itu. Jadi lawyer biasa mungkin ada lupanya dan lain-lain, tapi kalau AI ini dia menyimpan semua info mengenai kasus-kasus hukum di mancanegara dan di negara itu, sehingga dia bisa membela kliennya dengan optimal seperti itu. Ini dari kemarin yang di ulama itu juga memang Indonesia juga sudah bikin biometrik dan sebagainya untuk keperluan, dan ini dipakai untuk forensik ketika misalnya profiling ya, untuk misalnya KTP-nya, kemudian semua data-data mengenai si individu itu ada di mana saja, dia alibinya nongkrong di mana, mungkin tidak ada yang melihat dia, tetapi mungkin sidik jarinya tertinggal di mana-mana sehingga pihak lawyer bisa membela dia bahwa mungkin tidak ada yang melihat saksi mata, tetapi sidik jarinya ada di sini pada tempat yang sama, dan akhirnya dia bisa terbukti tidak melakukan misalnya perbuatan itu. Nah, ini seperti sekarang Indonesia sudah punya alat ini dan dipakai pada pihak-pihak tertentu yang relevan, yaitu bahkan alatnya bagus sekali yang menurut ini teman-teman dari AI. Nah, ini jadi bedanya kalau human itu adalah dia pasti punya intuisi ya, common sense begitu. Jadi ada judgment juga. Sedangkan kalau AI ini dia bisa rasional dalam membela atau mereview kasus, kemudian jadi dia tidak bisa di-bribe, tidak bisa mungkin di flirt, disogok dan sebagainya. Jadi dia robot ini lebih konsisten. Sedangkan kalau human ini kan
punya berbagai kelemahan. Tetapi AI ini memang dia tidak bisa, misalnya ini seperti ini. Ini kelemahan ya dalam komputer. Jadi kalau manusia melihat A ini kita bisa bilang ini A juga tidur, ini juga A, ini A semua. Tapi kalau dalam AI ini dia agak ya dalam tanda kutip agak hang lah dia. Dia nggak bisa lihat kalau A-nya kebalik, kalau A-nya terputus seperti ini dia nggak bisa lihat karena memang kita manusia ini kita punya sense, belief system dan kebiasaan semua yang bisa mengkonklusikan bahwa ini adalah A seperti itu. Tapi kalau komputer dia hanya sesuai dengan apa yang diprogram saja. Jadi dia nggak bisa menganalisis bahwa ini adalah huruf A. Jadi harus presisi sekali. Nah, AI sendiri ini dari tahun 1950 sudah mulai dibentuk ya. Kemudian kalau yang paling kiri ini dia tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi dia melakukan saja yang ditugaskan tapi tidak bisa berpikir sendiri. Yang tengah machine learning ini dia bisa melakukan belajar buat dirinya sendiri, kemudian dia bisa memecahkan masalah, problem solving. Nah, kalau deep learning ini dia mereplika otak ya. Jadi otak manusia. Nah, ini teman-teman neuroscience jadi ada otak buatan seperti itu. Nah, nanti ke depan ini akan ada tapi belum ya, saya dari informasi teman-teman belum sih, cuman akan ada sedang dibuat super intelligent AI. Jadi itu yang nanti kayak di film-film itu yang robot bisa melakukan semuanya segala macam. Jadi dia sudah seperti manusia yang bisa melakukan tugas-tugas kompleks. Bahkan ada concern bahwa si AI super intelligent AI ini nanti tidak bisa di-stop karena dia sudah unstoppable gitu. Sehingga ada teori mungkin dia di-stop dengan cara di disconnect dulu dari internet karena jadi supaya big datanya semua tidak terhubung dulu. Jadi memang ada pembicaraan pro kontra mengenai super intelligent AI. Ada AI yang weak ya, yang lemah, yaitu mesin yang dia hanya made to respond, hanya respon kepada situasi yang spesifik saja. Tapi dia tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Ini AI ini banyak ya, misalnya kita pencet baru dia melakukan tugas-tugasnya misalnya di pabrik dan sebagainya. Ada yang disebut strong AI, yaitu mesin yang dia bisa able to think, dia bisa berpikir dan berperilaku seperti human. Tetapi memang ini hanya ada di film-film. Jadi sampai saat ini tidak ada no real life example of strong AI. Bahkan Sofia yang di Arab itu yang di Dubai kemarin yang dibuat itu tidak dia hanya belajar emosi dan lain-lain tapi tidak sampai menjadi strong AI menurut para ahli. Jadi masih belum gitu. Jadi kita ada ini istilah agent ya. Agent tuh bisa robot, bisa Anda misalnya berbelanja di salah satu shopping web itu juga bisa jadi agent. Jadi makanya agent yang shopping itu kan dia tahu apa yang selera Anda. Jadi iklan yang muncul di wall atau di Facebook Anda itu semuanya itu karena si software itu mencatat apa yang Anda sukai. Misalnya Anda senang melihat-lihat resep-resep masak, ya itu yang muncul terus karena dia punya agentnya itu sudah menyerap gitu. Agent ini adalah bisa robot, bisa software, bisa pabrik, bisa airlines ya, traffic control system dalam proses penerbangan dan sebagainya. Jadi area hubungannya dengan forensik ya ini semua data kita pakai untuk profiling tersangka gitu. Jadi dari berbagai agent ini akhirnya kita lihat bahwa tersangka ini memang senangnya shoppingnya apa. Misalnya ini kasus korupsi, tersangka ini memang senang boros, misalnya senang benar memang dia melakukan banyak penggelapan uang dan sebagainya. Mungkin memang dia juga punya aktivitas-aktivitas shopping yang memang mahal-mahal dan sebagainya. Jadi itu semua bagian dari waktu luang itu yang semua kita analisis, bagian dari profiling. Jadi ini agent, environment, ini lanjut saja nih sangat teknis sekali dari teman-teman AI. Kemudian nah ada yang agent ini ada yang tidak punya memori ya, jadi dia mempersepsikan lingkungan, kemudian dia action. Jadi dia tidak ada aktivitas penyerapan atau menganalisa, tetapi kalau dalam forensik ini ada yang dia punya memori. Nah ini agent with memory, jadi persepsinya seperti apa, kemudian policy-nya seperti apa. Misalnya dia melakukan criminal offender seperti apa, policy-nya seperti apa, dia misalnya dimasukkan ke Nusa Kambangan seperti itu. Nah ini membutuhkan AI yang nanti dia klasifikasi tersangka, misalnya tersangka yang korupsi dia masuknya ke lapas mana, sel keberapa. Nah itu semuanya bagian dari
contoh yang seperti ini. Jadi data makin melek. Waktunya masih ada atau sudah habis ya? Masih cukup banyak. Siap. Ya, jadi perkembangan AI ini memang membutuhkan data yang melimpah. Data ini dari mana sih? Macam yang tadi saya sebut, data dari status-status Anda. Bahkan dunia PO pun saya dengar untuk rekrutmen itu sudah melihat status-status Anda. Jadi hati-hati membuat status itu tidak akan hilang dan itu bisa diambil oleh pihak-pihak manapun. Pemberi kerja dan sebagainya itu akan melihat bagaimana Anda bersikap dan berbuat di media cyber itu ya, di online. Dan untuk forensik sendiri, data makin melimpah mengenai si tersangka itu, kita bisa tahu nanti juga menentukan keputusan kita mengenai si tersangka atau pelaku itu. Jadi kira-kira hukumannya seperti apa dan sebagainya gitu. Jadi, nah terkait dengan informasi yang banyak, ini kita sebutnya big data ya kalau dalam jadi big data itu semua informasi yang masuk dari internet itu mengenai Anda. Ada software-software yang dipakai, misalnya contoh Spark, yaitu Spark itu bisa mengidentifikasi satu orang itu sukanya makan apa, pergi kemana. Bahkan ada yang disebut hotspot analysis, di mana si offenders atau seorang individu ini dia senangnya ke mall mana gitu. Jadi Anda ini kan hidup ini kita tuh kan punya pattern ya. Misalnya kalau makan siang tuh sukanya di mall mana, kalau nginep di hotel hotelnya apa. Itu semua manusia tuh punya profil seperti itu. Dan dalam dunia forensik itu dipakai untuk misalnya kalau mungkin nggak sih dia tahu-tahu pergi ke mall yang ini yang randomly pergi ke mall ke restoran mana gitu. Jadi di luar dari kebiasaan dia dan biasanya memang manusia itu hidup by habit ya. Punya kebiasaan tertentu, kalau ke masjid juga masjid tertentu, ke gereja tertentu. Jadi punya pattern kita ini hidup. Seperti itu. Jadi big data ini semua informasi tentang Anda dan ketika Anda misalnya melakukan perbuatan kriminal begitu, nah itu tinggal diambil tuh dari big data itu dianalisis kemudian nanti decision-nya seperti apa. Jadi ini memang dari makin ke sini makin kita jadi ngeri mengenai privacy dan sebagainya. Dan ketika memang saya bicara ngobrol dengan teman-teman expert dari AI di Amerika dan lain-lain, mereka ketika saya tanya ada nggak sih kalian tuh etika dalam AI itu, maksudnya bagaimana penggunaan big data itu dari segala platform, LinkedIn, Twitter segala macam itu ada nggak etiknya? Mereka ketawa, mereka bilang there's no such thing like that. Jadi kita tidak punya etikanya. Jadi setiap orang bisa mengambil data siapapun, kamera manapun, misalnya Anda bahkan ada nih cerita kemarin saya di MUI itu bahwa ada misalnya Anda lagi di toko pertokoan begitu ya, kemudian Anda bicara mengenai misalnya Anda berbicara mengenai handphone tertentu yang bagus ya, misalnya merek apa gitu, itu tahu-tahu nanti bisa muncul di padahal itu kamera lagi mati, mikrofon juga lagi mati, Anda juga lagi tidak telepon siapa-siapa, lagi ngobrol sama teman di sebelahan begitu, kemudian Anda menyebut merek tertentu, itu kamera yang Anda pikir mati itu sebetulnya mengabsorb informasi yang Anda sebut tentang brand itu nanti tahu-tahu di Facebook Anda ada iklan-iklan mengenai brand itu begitu. Jadi Anda bingung kok dia tahu saya sukanya brand handphone ini, itu ternyata karena dia mendengar aktif, makanya sehingga banyak ahli-ahli AI atau teman-teman di computer science itu kalau kameranya sedang tidak dipakai itu ditutup sama dia oleh selotip gitu. Itu karena memang mereka tahu betapa bahayanya CCTV, kamera-kamera macam-macam, CCTV di rumah itu semuanya bisa terkonek, bisa dihack dan lain-lain, diambil datanya kemudian menjadi profile dari Anda misalnya. Jadi sehingga itu kalau tidak diperlukan ditutup saja atau mikrofon juga. Nah ini big data ya, semua masuk tentang Anda kemudian diolah oleh si artificial intelligence. Nah, akhirnya dipakai oleh sebetulnya pertanyaannya sebetulnya bukan AI-nya, tetapi siapa yang menggunakan AI ini. AI ini seperti pisau ya, jadi kalau dipakai dengan orang yang bijaksana atau aktornya misalnya di belakangnya ini adalah orang-orang yang bijaksana, itu akan menjadi bagus sekali, dipakai untuk ceramah, dipakai untuk menghafal Quran, menghafal Bible dan lain-lain, itu bisa bagus sekali. Tetapi kalau dipakai untuk misalnya melakukan data stealing, pencurian data dan lain-lain, itu jadi ini memang tergantung aktor di belakangnya gitu.
Ini pesan-pesan data saya lewatkan saja. Nah, ini software-software Spark ini yang saya kemukakan tadi, yang ini bisa mendeteksi gaya hidup Anda semuanya. Jadi si komputernya bisa tahu gitu Anda nih sukanya apa, milih perempuan sukanya apa, lihat foto-foto apa saja. Makanya ada sih orang kadang-kadang suka bercerita ya, kok yang muncul di Facebook saya kok video-video gambar-gambar porno terus ya begitu. Itu karena sampai salah satu ulama yang di MUI yang beliau adalah juga ahli AI itu kemarin di FGD itu mengatakan saya nggak enak ngasih taunya. Sebetulnya jawabannya adalah mungkin Anda suka melihat yang seperti itu sehingga itu muncul terus di wall Anda seperti itu. Jadi kadang-kadang teman kita kan curhat kok ini muncul terus ya foto-foto porno di Facebook saya ini. Ya mungkin karena dia suka membaca misalnya situs-situs yang di bawahnya tuh ada iklan-iklan yang pornografi dan sebagainya. Jadi sehingga itu udah masuk ke record di big data sehingga itu muncul di wall Anda seperti itu. Ini big data, nanti kita melakukan data mining, pencarian data, kemudian itu bisa dipakai dalam statistik ya, misalnya untuk teman-teman yang di DPO, periklanan, begitu apa sih yang disukai ibu-ibu rumah tangga, sampo apa yang disukai itu bisa dipakai untuk statistik, bisa dipakai juga untuk pattern recognition, kalau dalam forensik, nanti dipakai juga oleh robot dan akhirnya menjadi dipakai oleh machine learning atau AI. Nah, ini contoh dalam psikologi forensik, ini kayaknya slide saya terakhir ya. Jadi ini alat Micra, ini alat ukur yang saya invent, ini untuk counter terrorism. Nah, saya sendiri juga pakai bekerja sama dengan teman-teman di AI ya. Jadi bagaimana memprofile. Nah, ini kelihatannya simpel ya gambarnya. Wah, cuma segini ya. Kayaknya enak aja tuh nilai-nilainya masuk-masukin kemudian 1 sampai 5. Tetapi ini ada coding yang saya lakukan sekitar 200-an coding yang akhirnya membentuk profil ini. Begitu. Jadi ideologinya seperti apa, motivasinya dia seperti apa, rehabilitasi seperti apa. Ya, kayak gitu. Nah, ini sebelum direhabilitasi dia banyak di 5. Di 5 ini artinya high risk, very high risk. Nanti setelah kita rehab misalnya 2 tahun, 3 tahun, dia melebar titik-titiknya di 1, 2 gitu. Jadi dia melebar. Nah, kelihatannya simple tetapi justru ini rumit sekali prosesnya kenapa bisa sampai ada grafik seperti ini. Jadi ada pengkodean. Nah, coding ini behavior yang di-coding ya. Jadi behavior masuk mana sehingga tercapai profil seperti ini. Jadi rumit ya. Seperti ini dalam saya memang mengendorse teman-teman yang ilmuwan-ilmuwan yang tertarik di bidang forensik untuk ciptakanlah banyak alat ukur di Indonesia sendiri dengan kultur Indonesia. Misalnya ini kan terorisme. Mungkin Anda bisa membantu dalam kasus-kasus lain, misalnya membuat alat ukur di bidang korupsi, misalnya bagaimana melakukan profiling untuk para pelaku korupsi misalnya. Sebetulnya ada apa sih, kenapa kok Indonesia misalnya senang banget yang terlibat korupsi ini, ada apa begitu. Jadi mungkin dibutuhkan alat ukur tertentu yang nanti akhirnya bagaimana rehabilitasinya jangka panjang supaya mungkin dia keluar dari lapas tidak korupsi lagi. Ini pemeriksaan seperti ini ya, jadi ini sama saja mirip-mirip dengan yang tadi. Nah, ini bagaimana AI dan etika ya, dipakai buat apa gitu. Siapa yang responsible terhadap AI ini. Kemudian ini masih open ended ya question karena memang masih menjadi perdebatan di lapangan, apalagi dalam kasus forensik misalnya kalau AI ini dipegang oleh misalnya petugas-petugas yang memang korup ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan begitu. Jadi datanya orang ini dipakai buat apa, BAP-nya ini dipakai buat apa nanti begitu. Apakah akan di-share kepada intelijen asing kayak gitu atau ya macam-macam. Ini semua masih open ended question dan masih menjadi perdebatan yang seru di kalangan praktisi-praktisi AI dan forensik seperti itu. Saya rasa sekian dari saya, mohon maaf kalau bicara cepat sekali. Wah, luar Silakan, biasa. Tepuk tangan, Zora, luar biasa. Ini tambah ilmu saya dan teman-teman yang lain pastinya. Terima kasih banyak. Wah, saya lagi mikir-mikir gini, kalau gitu yang cerdas itu, penjahat yang cerdas adalah yang tidak menggunakan handphone kali. Ya, tapi bagaimana dia mau komunikasi? Karena kalau misal tadi kan semua data kita, kalau misalnya kita suka nampang-nampang tadi di medsos itu langsung masuk big data. Ya kan, jadi itu gampang banget kecokoknya gitu dengan para psikolog forensik ini ya.
jadi bisa ketahuan. Nah, terus kemudian tadi kan bahwa manusia itu hidup dengan habit, dengan pattern, dan itu memang kalau kita dalam film-film seperti itu justru awalnya dari sana ya. Jadi mulai investigasi dari sana. Kenapa? Saya kalau kita udah tahu rumusan kayak gitu, kenapa seorang penjahat dia tidak membuat random sehari-hari itu dia kalau ada nggak yang dalam textbook psikologi forensik atau kriminologi atau apa yang susah banget ini ditangkap karena si polisinya kewalahan ya nggak nemuin pola habitnya itu. Ada nggak Bu Zora? Ya, pertanyaan bagus sekali. Kalau di luar negeri ada, tetapi kalau di Indonesia biasanya memang kita masih kriminal-kriminal kita ini masih belum sifatnya yang kayak hacker dan lain-lain yang memang masih amatiran. Kita masih juga urusan perut berani. Jadi misalnya mencuri karena memang lapar, kayak gitu kan atau enggak mikir ya, jadi nggak mikir ya. Bahkan teroris pun juga waktu dulu yang ada Marriott itu yang akhirnya ketahuan kamarnya nomor berapa di Marriott, bagaimana itu Densus sendiri tuh ketika mengikuti itu katanya jadi si tersangkanya ini kan berhenti di masjid. Kemudian dilihat di situ di masjid itu kan ada tong sampah, dibongkar aja tong sampah di situ ada riset Marriott di situ. Jadi memang memang kita masih lebih mudah ya masih seperti itu mungkin ya bersyukur juga gitu. Maksudnya kita nggak sophisticated itu. Iya. Sampai lah ya. Nah, jadi berarti polisi yang makin canggih. Polisi memang harus banyak dibekali dengan masalah-masalah forensik segini ya. Terus ini tadi Mikra ya. Mikra ini luar biasa bisa menemukan ya Bapak Bu Zora ya. Jadi ini sudah banyak yang berubah ya profilnya ya dari sebelum dan sesudah, dan ada yang sudah free apa belum? Ada yang sudah free dan ada yang berubah banyak. 5 tahun kita assess lagi setelah proses derat, kemudian ada yang disengagement program dan lain-lain, reintegrasi itu menurun, semuanya sudah menyebar begitu. Contoh-contoh misalnya kasus lone wolf ya, kasus lone wolf itu dia tidak terhubung dengan jaringan manapun, dia kayak sendiri aja gitu, single fighter, dia ngebom gitu. Nah itu dulu di tengah dia, terus lama-lama dia nyebar sekarang ketika dia melihat macam-macam, misalnya dia lihat kok polisi baik ya, kok polisi juga ada yang sholat ya, kok polisi juga sholat Jumat dan lain-lain, itu semua menjadi bagian dari dia absorb, kemudian decision making dia akhirnya bekerja sama jadi kolaborator. Jadi Unabom ya, ada itu juga terkenal kan Unabom yang dari mana sih? Dia sangat pintar sekali, dia scientist, tapi dia nggak suka dengan kehidupan yang sekarang, jadi dia melakukan pemboman gitu ya, ngirim surat. Kemudian akhir cukup lama ya, berapa puluh tahun baru setelah dia tua baru dia akhirnya menyerahkan diri kalau nggak salah. Ya, itu menarik banget. Nah, Bu Zora kalau misalnya tadi ya ini kan terkait dengan profil individu ya. Apakah para pelaku-pelaku ini karena lebih kepada teroris, apakah mereka ini sehat jiwa atau memang dari orang klinis bilangnya nggak sehat jiwa? Ada ini ya, ada 2 aliran. Jadi ada 2 school of thought ya dalam kalau khusus terorisme ya, ada 2 school of thought. Teman-teman non klinis, yaitu teman-teman dari psikologi sosial, itu mengatakan mereka itu bukan sakit jiwa. Itu termasuk Profesor Sarlito sendiri dan banyak teman-teman di psikologi sosial. Mereka ini pendekatannya jadi menggunakan pendekatan yang disebut instrumental. Jadi di mana pengeboman dilakukan karena ingin mencapai tujuan tertentu saja. That's it. Jadi sesimpel itu kalau teman-teman non klinis bahwa mengatakan karena dia ingin membentuk suatu misalnya negara atau khilafah dan lain-lain, sehingga dia melakukan itu untuk mencapai tujuan itu. Jadi hanya instrumen saja. Jadi bukan pendekatan sindrom. Tetapi kalau teman-teman klinis ada yang bersetuju bahwa ini adalah ada motif tertentu, pola asuh tertentu, itu pendekatannya sindrom. Ada tipe A, tipe B, ada kepribadian yang di alat-alat ukur tes kepribadian kita itu dan lain-lain dipakai ke para pelaku, sehingga menurut para klinis ini juga ada, maksudnya begini, untuk memilih instrumen tertentu pun, misalnya kenapa ada orang yang instrumennya menusuk, ada yang instrumennya melakukan pengeboman gitu. Itu kalau menurut teman-teman klinis
itu juga dipengaruhi oleh kepribadian. Kenapa kok ada orang yang kepribadiannya senang sesuatu yang revolusioner? Mungkin terkait dengan tipe kepribadian tertentu, agresivitas tertentu dan sebagainya. Jadi, nah menurut teman-teman klinis memang ada yang mengatakan mereka psikopatologi gitu karena yang teori antisosial itu kok dia bisa heartless ya, ketika ngebom dia bilang semua orang juga bakal mati. Kan ada tuh yang waktu bom Bali itu sebelum dieksekusi itu dia mengatakan di media nggak usah sedih, setiap orang juga akan mati. Jadi segitu cold-nya untuk memikirkan apa pertumpahan darah itu bagi mereka biasa. Gitu. Jadi itu menurut teman-teman klinis itu adalah psikopatologi. Gitu. Oh ya, kalau misalnya tadi kan ini karena psikologi ya Bu Zora ya. Teori kepribadian mana sih yang banyak dicocok yang dipakai gitu? Apakah dalam hal ini adalah Freud ya, jadi Freudian yang dipakai atau behaviorism lebih banyak yang mana? Kalau teori perkembangan itu saya banyak melihat ini apa mereka pakai yang psikodinamika apa saya lupa itu apa psikososial itu apa ya yang perkembangan Bandura. Nah, itu dan ada teman-teman juga pakai yang lain itu saya lihat. Tetapi kalau Freudian itu jarang dipakai memang di dalam terorisme. Oh, jadi memang tidak mereka tidak mengulik masa kecil ya, Enggak terlalu. masa pendidik apa pengasuhan orang tua, tapi lebih justru masalah ini muncul karena mereka belajar melihat pengalaman belajar dari orang lain dan sukses. Mungkin ada juga nggak kira-kira pengen beken nih mau masuk. Erikson itu yang mereka pakai sering. Erikson juga mereka sering pakai itu. Erikson tapi lebih banyak kepada jadi berarti lebih kepada tidak terpenuhinya pada masa tertentu ya. Ya, fase-fase itu sehingga itu bukan Bandura yang lebih banyak pada bahwa mereka lebih banyak belajar dari faktor luar gitu. Itu juga. Jadi yang sering dipakai Bandura sama Erikson tetapi bukan Freudian. Jadi lebih ke misalnya sekolah mana sih ngeruki atau asal-asal sekolah pesantren mana sih yang biasanya membentuk jebolan-jebolan atau lulusan yang seperti ini itu yang sering biasanya dibicarakan oleh teman-teman. Ya, jadi sosial belajar ya kebanyakan ya. Baik, sebelum saya lanjutkan memberi kesempatan pada partisipan, saya ingin menyampaikan bahwa semua materi yang ada dalam WSSC ini tidak kami sebar, tidak beri pada peserta dan kami pun juga tidak punya karena itu adalah milik sepenuhnya oleh presentan ya. Jadi kita menghargai copyright dari presentan ya. Jadi mungkin kalau misalnya mau dengar lagi bisa lihat di YouTube gitu ya, cukup di situ. Nah, Bu Zora ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan titipan. Pertama itu AI sangat bergantung terhadap data yang dimasukkan sebagai training. Bagaimana cara mendapatkan data yang cukup secara kuantitas dan kualitas dalam bidang psikologi forensik dan mengkategorikan data-data tersebut untuk dipelajari oleh AI-nya, Bu? Itu satu dulu, Bu. Ya, pinter sekali pertanyaannya. Jadi memang ini yang menjadi isu di Indonesia ya mengenai data itu sendiri. Memang kita masih karena adanya kita belum punya big data yang komplit dan agensi pun juga belum punya satu mekanisme yang dapat di mana semua orang bisa orang-orang forensik bisa akses. Dan ada juga urusan masalah koordinasi juga, misalnya data yang dimiliki oleh kepolisian berbeda dengan data yang dimiliki oleh agensi-agensi yang lain, sehingga ini memang sulit dijawab pertanyaan ini karena memang kita belum punya mekanisme yang semua. Kalau di luar negeri itu ada, di Amerika itu ada Homeland Security yang dia menyatukan semua seperti itu. Kalau kita nih memang belum. Mungkin arahnya akan ke sana. Ini yang saya coba lakukan ya. Cuma memang banyak yang tidak terlalu setuju juga dengan ini karena khawatirnya kalau dipakai untuk yang salah ini menjadi problem seperti itu. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar jelas. Terima kasih Bu Zora. Jadi kalau saya sih melihatnya ya AI ini luar biasa ya. Dan kita tadi baru disebutkan oleh Bu Zora itu kan baru akan berkembang di Indonesia 2045 masih jauh sekali ya. Berarti kita ketinggalan banget ini ya kan. Nah sementara mungkin itu sangat membantu meringankan tugas-tugas kita. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan kedua, saya lagi berpikir
kalau misalnya alat ukur untuk keberbakatan ya, kadang-kadang kan orang tua tuh untuk anaknya pengen tahu tepat ya masalah keberbakatan ya. Bisa dibantu dengan big data dengan AI ini, wah luar biasa ya. Bisa nggak pendekatan kayak gitu? Saya rasa bisa ya, itu untuk dipakai untuk semua bidang ya, karena sehingga si psikolognya tidak perlu lagi memeriksa ulang, karena sudah bisa dilihat dengan konsistensi pemilihan jurusan dia gitu misalnya. Saya ingat sekali pelajaran Bu Reni itu, berbakat itu bukan hanya pintar, tetapi juga yang paling penting konsisten memilih subjek itu. Jadi saya ingat tidak berbakat kita gonta-ganti, jadi kemana-mana gitu. Nah itu kita bisa lihat konsistensi minat dia sama, terus jadi itulah yang Ya, itu exactly. Ya, jadi gitu ya. Waduh, ini saya harus dekat-dekat orang computer science kali ya untuk bisa membuat ini ya. Yang kedua nih Bu Zora, seiring perkembangan deep learning, saat ini sudah banyak model adversarial network di mana tipe ini dapat mengelabui model machine learning yang telah dilatih. Bagaimana kiat-kiat menghadapi tantangan ini? Wah, ini pertanyaannya teknikal sekali ya. Saya rasa saya bukan eligible untuk menjawab ini karena memang ini diserahkan ke teman-teman computer science. Tetapi memang sampai saat ini memang ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini masih, dan bagaimana memanagenya, bahkan para saintis juga mencoba membuat algoritma ya, maksudnya memprogram algoritma yang bisa si AI-nya ini, si deep learning ini punya mekanisme dia menyetop dirinya sendiri gitu. Jadi ketika dia sudah violating some ethical, itu dia bisa diprogram untuk dia stop. Jadi jangan sampai dia melakukan cross border, maksudnya keluar dari yang di setting di setup seperti itu. Jadi tapi memang itu juga tetap menjadi apakah itu mungkin begitu, karena ini kan di mana ethical ini sendiri ini kan moral etika ini kan kayak karet ya, maksudnya yang bermoral dan beretika di suatu kultur budaya tertentu belum tentu moral beretika di budaya yang lain. Misalnya seperti LGBT di kita itu sangat sangat dikondem orang ya, tapi kalau di luar negeri misalnya di Australia itu justru malah di endorse ya, di mading-mading sekolah itu selalu accept LGBT, accept. Jadi definisi budaya, etika, moral itu memang masih kayak bisa karet gitu ya, bisa tergantung lokasi atau konteks setempat seperti itu. Sosial budaya setempat gitu ya. Ya, Bu Zora, ini ada polwan ya di sini ya. Ini adalah tamatan dari profesi pendidikan, Felinsa Tanau. Silakan, Felinsa mau tanya sesuatu. Oh, ini ada, udah ditulis. Ya, izin bertanya, Bu Zora, kapan intervensi psikologis dapat diberikan, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum? Apakah sampai profiling selesai atau bisa dilakukan selama proses penyelidikan, terutama yang mengalami trauma? Lalu apakah psikolog yang melakukan profiling yang berhak memberikan intervensi atau dapat di-refer ke psikolog lain? Ya, pertanyaan bagus. Jadi memang proses ini kan ada lidik ya, ada sidik dan lain-lain. Kalau intervensinya misalnya masih dalam persidangan ya, maksudnya dia memang tidak bisa sekomplit dalam tanda kutip seperti ketika sudah diputus begitu. Kalau sudah diputus misalnya itu trauma dan sebagainya bisa diselesaikan, dituntaskan, maksudnya segera diintervensi kemudian sampai healed ya. Tetapi ini ada pro kontra mengenai apakah dia harus disembuhkan ketika putusannya pun belum inkrah gitu. Karena apa? Karena khawatirnya ketika dia sudah healed, recovered, nanti ketika di persidangan dia sudah tidak ada jejak-jejak yang traumanya itu sudah tidak tergrab lagi, sehingga nanti hukuman bagi pelakunya menjadi ringan. Mengerti ya maksud saya? Jadi intervensi dibedakan antara yang masih dalam proses hukum atau belum inkrah nih, belum diputus dan yang sudah inkrah. Kalau sudah inkrah itu sudah kita selesaikan dia, maksudnya kita rehab dia sampai dia sedia kala. Tapi
kalau dia ini masih dalam proses persidangan masih berlangsung, memang hakim perlu juga melihat bagaimana efek traumanya itu sehingga intervensi kita juga tidak bisa sampai dia tuh jadi cheerful lagi, ceria dan lain-lain seperti itu. Kecuali kalau dia memang sudah recover, kita bisa menampilkan sebagai saksi ahli report ketika sebelum. Jadi ketika dia memang masih dalam keadaan yang trauma berat, sehingga kita bisa mengatakan pada hakim sebagai saksi ahli, look, dia memang sudah recover komplit, tetapi ini ada kronologi ketika si yang bersangkutan korban itu masih sangat-sangat trauma. Jadi agar si pelaku ini tetap mendapat hukuman yang setimpal ya, maksudnya jangan sampai hakim lihat tuh udah baik-baik aja anaknya, udah cheerful, jadi pelakunya bisa bebas seperti itu. Jadi paham maksud saya ya. Untuk profiling sendiri bisa dilakukan, bisa begini, psikolognya bisa konsisten terus ketika pemeriksaan pakai psikolog yang sama, kemudian nanti intervensi psikolog itu lagi, tetapi bisa juga ketika mungkin untuk memberikan warna baru atau misalnya untuk lebih komprehensif, atau mungkin bisa dalam tim, psikolognya dalam tim, atau bisa psikolognya merefer pada psikolog lain itu juga bisa. Jadi dua-duanya bisa juga, Ibu. Ya, baik. Terjawab ya, Valinsa. Terima kasih, Ibu. Baik. Ya, terima kasih. Ini saya lagi mikir ya, setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan ini, kok kayaknya psikolog forensik ini jadi satu keharusan ya, diajarkan di mungkin mata kuliah wajib atau apa sebaiknya ya di Fakultas Psikologi ya. Karena kedepannya ini kan banyak sekali macam-macam kasus ya dalam area manapun juga. Ya karena dengan Bu Zora ini kan di SKSG ya, Sekolah Kajian Strategik dan Global UI, itu lebih fokus kepada masalah terorisme kan. Kalau misalnya di Fakultas Psikologi, kira-kira bagaimana tadi ide saya bahwa ini penting banget nih, supaya secara umum nanti aplikasinya ya diserahkan ke berbidang tadi, apakah ke Sidik, apakah PIO, dan lain sebagainya. Ya, saya rasa penting ya ilmu ini, tapi memang sejauh ini memang masih mata kuliah pilihan, belum wajib. Tetapi saya rasa penting karena ke depan ini akan kita mengalami banyak dispute dan konflik-konflik begitu. Jadi ketika ditanya ke psikolognya, karena memang psikolognya adalah pure PIO misalnya atau pure klinis, itu agak susah si psikolognya menjawab. Apalagi misalnya psikolog ini sering di-hire oleh company itu, sedangkan company itu yang sekarang sedang mengalami dispute dengan buruh misalnya. Jadi si psikolog PIO-nya ini agak dia takut jeruk makan jeruk ya, maksudnya nih nggak enak juga gitu, dia biasa bekerja di in-house melakukan rekrutmen, kemudian bagaimana dia bisa menjadi psikolog forensik yang bisa adil terhadap buruh dan pihak manajemen. Nah itu memang dibutuhkan sekali psikolog forensik. Saya pikir akan bagus sekali kalau sejauh ini di UI itu ada yang teman-teman kolega-kolega seperti misalnya Mas Nael itu ya, memang dia kekhususan ke anak, klinis anak itu. Jadi ketika ada kasus yang sama di Jakarta, saya selaku Apsifor Jakarta mengenai anak, itu biasanya kami refer kepada Mas Nael atau teman-teman yang lain yang kita belas aja di grup siapa yang bisa menghandle permintaan kasus ini begitu. Nanti grup ada yang menjawab dan seringkali banyak yang tidak bisa menjawab karena aduh nggak bisa yang ngerjain yang itu Mbak, nggak gini Mbak. Jadi kadang-kadang keterbatasannya seperti itu. Atau misalnya kasus hukum di wilayah Poso sana ketika penembakan MIT kemarin, itu nyari psikolog di Poso itu tidak ada. Akhirnya kita mesti membawakan dari Palu seperti itu, kota lain. Kalau gitu berarti nggak bisa kalau misalnya ada satu pengacara kayak law firm gitu ya, kan ini berkumpul ahli-ahli forensik psikologi yang sehingga kalau misalnya dibutuhkan ya cukup ke sana aja. Maksud saya apakah dengan Apsifor juga begitu? Dengan berkumpulnya udah pasti nggak yang di Apsifor itu adalah orang-orang yang paham forensik? Iya, jadi Apsifor sendiri sering mengadakan training-training ya, misalnya Melinggering atau otopsi ya gitu. Jadi nanti di-blast di grup, biasanya nanti para psikolog-psikolog atau ilmuwan psikologi yang menjadi asisten psikolog itu dapat apply, register, kemudian ada training 3 hari atau sehari gitu. Kadang-kadang untuk meningkatkan. Jadi nanti ada sertifikasi, kemudian akhirnya itu yang kami rekomendasikan anak-anak itu kepada pihak yang memang membutuhkan, baik lawyer maupun APH atau aparat penegak hukum, misalnya permintaan untuk kasus ini di Lantas dan lain-lain kemarin, kami refer pada psikolog yang bisa menghandle itu. Ada yang berbayar, ada yang pro bono. Jadi memang kita buka-bukaan saja pada para psikolog nih, ada kasus seperti ini, tetapi pihak pemberi kerja tidak bisa membayar, misalnya apakah bersedia pro bono dan lain-lain, nanti ada psikolog yang menjawab, oke, saya bersedia, seperti itu.
Menarik ya bahwa Apsifor mau menyediakan sertifikat ya, karena memang ini perlu karena tidak diajarkan pada jadul ya, masalah psikologi forensik ini, sementara tadi masalah banyak terjadi dispute dan konflik ya. Jadi saya kira itu saya usul Apsifor Jakarta bikin secara reguler masalah training-training ini ya, kan mereka juga butuh ya untuk supaya lebih di samping untuk kebutuhan memperpanjang izin praktek itu tadi ya, kebutuhan angka 200 tadi itu adalah juga perlu untuk supaya tadi penegakan keadilan itu. Seperti itu. Ya, baik Bu Zora, terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan tadi Pak Wisnu Aminullah Pratomo sebenarnya minta bahan ya. Tapi kita tidak biasa memberikan bahan paparan Pak Wisnu, mohon maaf. Ini pertanyaannya saya lebih tertarik tentang psikologi forensik. Izin bertanya, apakah sudah ada instrumen psikologis yang terstandarisasi yang bisa mengukur risiko dan kebutuhan napi? Ya, terima kasih Pak Wisnu. Ada yang tadi Mikra itu sudah dinormalkan di napi-napi teroris di Indonesia. Tetapi kalau yang Anda maksud adalah terstandar di dunia itu tidak ada, karena tiap-tiap negara itu punya instrumennya sendiri gitu. Misalnya kalau di Australia mereka pakai VERA gitu, VERA 1, VERA 2. Kalau di Indonesia kita pakai Mikra. Nanti tidak menutup kemungkinan juga ahli-ahli kantor terorisme yang lain membuat alat ukur yang lain juga. Jadi sama seperti misalnya tes intelijensi ada Stanford Binet dan sebagainya, terorisme juga bisa punya, misalnya ada Mikra, ada yang lain itu bisa dipakai gitu. Jadi tidak ada mandatori yang harus dipakai seperti itu ya. Nah, kalau yang itu terorisme saya bicara. Kalau yang korupsi saya kurang tahu. Karena sejauh ini ahlinya apalagi yang hacking ya, kejahatan cyber security itu ahlinya, psikolognya juga kita tidak tahu siapa yang pernah punya pengalaman, apalagi alat ukurnya. Jadi benar-benar banyak ini bidang yang kalau berenang tuh masih luas itu. Anda bisa berenang sepuas-puasnya dan menemukan inovasi-inovasi macam-macam. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa kejawab Pak Wisnu. Ya, Bu Zora, ini sebenarnya Apsifor tuh lahir tahun berapa ya? Aduh, ada di artinya ada nggak 10 tahun dalam satu dekade ini? Kayaknya ada ya. Nggak, saya jadi teringat kasus saat waktu saya jadi dirjen ya, itu masalah kasus di JIS ya. Itu sampai sekarang saya juga nggak ngerti artinya bagaimana, apakah saat itu ada psikolog forensik yang menangani ya, karena simpang siur kan, apakah betul yang dilakukan oleh janitor tersebut atau siapanya, teguran dan sebagainya gitu ya. Dan sampai sejauh mana ya kita bisa bahwa APH ini bisa bersikap adil gitu ya. Jadi apakah ada di dalam textbook, sekali lagi ternyata belakangan memang salah orang atau mungkin salah putusan atau mungkin ada pengakuan dari pejabat yang berwenang bahwa dia waktu itu bagaimana, ada nggak cerita di textbook seperti itu? Saya rasa nggak ada, Bu. Jadi memang ilmu forensik ini persis dengan ilmu kriminologi ya, bahwa apa yang di textbook kadang-kadang tidak sama dengan kenyataan di lapangan. Jadi itu kendala kami para psikolog dan kriminologis. Kriminologis itu juga menyatakan hal yang sama, apa yang di textbook di lapangan itu belum tentu sejalan seperti itu. Jadi memang ini learning by doing dan kadang-kadang beda budaya, beda ini juga seperti itu. Jadi itulah kita kendalanya seperti itu. Jadi terus-menerus memperbaiki dan belajar ya gitu. Jadi memang tidak ada dalam textbook contoh kasus yang bahwa itu salah putusan atau bagaimana salah orang, itu nggak ada ya? Ada di biasanya kalau di buku-buku textbook yang kita pakai dalam ilmu MK atau mata kuliah forensik memang tidak kurang terlalu banyak, tetapi memang ada kisah-kisah seperti itu yang memang disampaikan pada forum-forum konferensi forensik. Seperti itu, misalnya ada hukuman mati yang dilakukan sekian tahun, kemudian baru sadar si pembunuh yang suka membunuh mati itu bahwa yang sekian tahun dia lakukan itu sebetulnya putusan-putusan yang salah. Jadi dia telah membunuh orang yang tidak bersalah seperti itu. Dan akhirnya sekarang orang yang itu sekarang menjadi pegiat sosial, human right, karena saking dia ingin memperbaiki
menebus begitu ya, dia telah menjadi algojo kematian begitu, dan akhirnya memang isu-isu mengenai hukuman mati ini masih menjadi ya dari para teman-teman aktivis-aktivis, bahwa apakah hukuman mati itu perlu dilakukan seperti itu, karena what if the person is not guilty at all gitu, itu kan jadi hal-hal, atau bahkan sekarang ada wacana restoratif justice. Jadi tidak semua penjahat itu dimasukkan misalnya ke dalam lapas, tetapi bisa dilakukan mediasi, dan kemudian mungkin kalau di luar negeri itu ada community service. Misalnya bekerja di kebun binatang selama 20 tahun, kayak gitu. Jadi dia tidak perlu masuk, dan dia bisa di luar bebas, tapi nanti harus masuk misalnya panti jompo. Dia bekerja untuk melayani para jompo seperti itu, lansia, supaya dia tidak masuk ke lapas, malah nanti belajar ilmu crime baru lagi ya kan, lapas katanya tempat pembelajaran yang baik ya untuk jadi semakin kriminal. Nah itu menarik loh. Apa di Indonesia belum ada ya kerjasama dengan kayak gitu? Apa dengan panti jompo, terus mereka ya di dalam bentuk pengawasan? Itu kalau menurut para teman-teman jaksa dan lain-lain, sebetulnya itu karena belum diatur. Maksudnya gini, sudah ada wacana seperti itu, tetapi itu tergantung hakim katanya. Jadi kalau hakim menentukan Anda tidak dipenjara, tetapi lebih ke restoratif justice, Anda bekerja di UI misalnya sebagai tukang sapu misalnya atau gimana gitu, bisa gitu sebetulnya. Itu sebetulnya tergantung. Jadi kalau tergantung hakim, kalau hakimnya kurang wawasan jadi nggak pernah keluar ya, maksudnya seperti itu. Nah ini memang jadi babalit seperti itu, Bu Zora. Terus kemudian ini yang mengenai algoritma ya, jadi saya juga bisa paham kenapa kalau misalnya saya di Netflix kok antara film-film yang muncul antara saya dengan anak saya nggak sama. Anak saya senang Korea dulu yang muncul kan. Ya sementara kalau suami saya senangnya yang tentang masalah kepolitikan itu terus gitu. Nah saya senang film kerajaan terus yang nonton keluarnya. Nah dalam hal ini kan tadi dimudahkan ya dengan adanya AI ini. Kecepatannya berapa lama ya antara adanya kasus dengan kemudian suspek si yang terdakwa itu langsung tercokok gitu? Wah, bisa macam-macam itu, Bu. Jadi ada yang cepat sekali, bisa 1 hari 2 hari jadi, tapi ada juga yang lama karena datanya juga belum terkumpul kalau di Indonesia itu. Jadi ada yang sampai 3 bulan itu bisa kita analisis itu karena keterbatasan data. Karena dia tidak masuk big datanya nggak cukup. Maksudnya apa? Betul. Karena orang itu saking canggihnya dia memang tidak menyentuh main medsos dan apa, jadi tidak muncul. Jadi memang sebenarnya semakin orang itu sering main HP, bermedsos tadi disebutkan, itu makin mudah ya, apalagi dia berbuat kesalahan langsung gampang kecokok ya. Nah, betul. Nah, suatu hari ini pernah ya saya bicara dengan teman-teman, mereka bilang, waduh ini nggak ada aktivitas apapun nih katanya di online. Kayaknya para jaringan nih kayaknya sudah paham bahwa masalah cyber ini segala macam, sehingga justru malah law enforcement malah khawatir, ini kita sama sekali tidak mendetek apapun, takutnya tahu-tahu langsung terjadi bom gitu. Jadi karena mungkin dan ada dulu sempat tahun berapa tuh ya waktu saya di Australia itu memang pembicaraan tidak di online, tidak ada sosial media posting-posting apapun, tetapi adanya pertemuan-pertemuan, hanya ada koper di situ, terus orangnya pergi, nanti ada orang lain yang mengambil koper itu, jadi dia cara manual lagi seperti itu, jadi tidak pakai online lagi. Ya sebenarnya ya itu di film-film mafia kan juga sering ada kayak gitu ya, ada film-film yang sekarang ada Line of Duty ya, itu bagus tuh film Line of Duty di Netflix ya. Kadang-kadang kita juga, tapi sini belum ada kali ya bahwa aparat yang melakukan kesalahan, karena seringkali kita nggak nyangka loh ini malah bosnya yang melakukan kesalahan kan. Itu ada nggak di Indonesia seperti itu? Apa sih namanya? Mungkin Velin saya bisa jawab ya, bahwa satu biro atau satu apa yang melakukan penyelidikan terhadap polisi itu sendiri. Ini kisah tentang polisi sebenarnya, Line of Duty itu. Iya, kalau di HIMSI itu ada Asosiasi Psikologi Kepolisian. Jadi agak Apsipol ya. Ya, nah itu memang urusan Polri di dalam tubuh Polri sendiri itu memang diawasi dan dihandle oleh si Asosiasi Psikologi Kepolisian itu, sehingga memang pihak luar tidak mengetahui sampai misalnya adanya pengadilan di dalam internal Polri sendiri, itu mungkin diselesaikan di dalam internal Polri, misalnya orang itu atau dibebas tugaskan atau misalnya mungkin ditaruh di tempat lain misalnya karena di situ dia tidak bisa perform, itu bisa terjadi sih. Jadi akhirnya PIO
yang khusus di mekanismenya di Polri sendiri seperti itu. Oh, jadi teman-teman polisi yang sekolah di psikologi ini tadi saya pikir hanya terbatas masalah yang kalau misalnya tadi Pio ya berhubungan dengan rekrutmen seleksinya, mutasi seperti itu ya. Tapi ini yang terkait dengan berbuat kesalahan gitu, karena kan nggak berani nge-touch ya, kan itu sangat dalam angkatan itu sangat bagaimana kita tahu ya. Nah, itu bagaimana coba Felinsa bisa berbagi nggak ya, walaupun ini baru lulus ya, tapi kira-kira kan apa namanya bisa mengetahui atmosfer yang terjadi. Baik, mungkin sama jawabannya Bu sama Ibu Zora. Sepengalaman saya memang Polri kan dikenal dengan senioritas dan junioritas Bu. Mungkin di sini ada senior saya juga, saya tidak tahu, mungkin boleh nanti menambahkan. Tapi sepengetahuan saya, ketika kita menangani atau misalnya yang terlibat adalah para pimpinan-pimpinan pula, kita memiliki kapasitas untuk melakukan itu Bu. Baik itu penggalian lebih dalam dari sisi psikologis, karena kita memang ditugaskan gitu. Jadi itu memang kami laksanakan itu Bu. Jadi pada saat kita mendalami pun kita tidak datang sebagai kita memang polisi, tapi atribut kita adalah sebagai psikolog. Jadi psikolognya itu yang lebih ditonjolkan. Ya pada saat itu. Gitu. Tapi berarti kan ini tadi kalau setelah kita mendengarkan paparan dari Bu Zora, sebenarnya tadi faktor forensika itu yang perlu menurut saya, apalagi sebagai seorang polisi. Jadi mungkin bisa ikut dalam training Apsifor. Ya, terima kasih Felisa. Memang saya mungkin menambahkan sedikit ya, itu terjadi juga dalam kasus dulu di angkatan yang lain ya, maksudnya angkatan misalnya militer gitu ya. Karena ada kasus apa semuanya nih teman-teman pada ingat ya, cebongan itu ya. Oh iya. Jadi memang kendalanya dalam kasus-kasus yang terjadi di dalam tubuh apa yang berwajib ya militer maupun misalnya kepolisian, itu memang saya paham bagaimana apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Felinsa bahwa adanya senioritas itu. Contoh misalnya waktu yang dulu kasus cebongan itu yang menjadi hakim kalau nggak salah adalah kolonel atau di bawah, sedangkan yang nggak jadi pengacara atau siapanya itu adalah yang pangkatnya di atas dari si hakim. Nah itu kan jadi gimana Anda sebagai hakim tapi mungkin bukan jenderal gitu, sedangkan mungkin nanti melakukan putusan pada misalnya mungkin yang pangkatnya di atas Anda, dan hal-hal seperti itu memang tidak bisa dipungkiri ya, itu terjadi sih di lapangan, dan itu di tubuh masing-masing institusi yang memang kuat seperti ini ya, maksudnya bersenjata seperti itu. Ya, baik, terima kasih penjelasannya Bu Zora. Ini ada masukan pertanyaan dari Ibu Sinta Dwi Lestari, mahasiswa S1. Izin bertanya Ibu, perkenalkan saya Sinta Dwi Lestari, mahasiswa S1 Fakultas Psikologi. Izin bertanya untuk S2 profesi psikologi forensik sendiri, apakah sudah ada di Indonesia atau memang belum ada Bu? Kalau sudah ada, itu di universitas apa ya Bu? Terima kasih sebelumnya. Saya nggak bisa jawab, silakan Bu Zora. Nggak ada, jawabannya nggak ada. Jadi memang sekarang ini peminatan masih yang ada, yaitu PIO, garis besar, nanti ada klinis, kemudian dan lain-lain. Tetapi nanti baru ketika Anda lulus dari profesi, Anda ingin menggeluti bidang forensik, Anda bisa masuk ke bidang forensik walaupun dari peminatan yang tadi, yang PIO, klinis, dan lain-lain. Seperti itu. Tapi di luar negeri ya? Enggak, maksudnya di Indonesia. Di Indonesia tidak ada yang khusus mengenai forensik. Iya, S2 forensik nggak ada di Indonesia. Jadi berarti harus luar negeri kan? Kayak misalnya itu tadi di mana di Melbourne ya? Kalau di Melbourne saya S3 Bu. Jadi S3-nya. Jadi kalau S2-nya ada di mana yang bagus? Saya kurang tahu ya, mungkin Belanda mungkin ada tuh khusus psikologi forensik seperti itu. Atau saya kurang tahu juga ya bagaimana untuk keprofesian khusus forensik seperti itu. Karena ini memang bidang yang conjunction macam-macam ya. Iya. Meeting point. Oh ya, baik. Mudah-mudahan bisa kejawab, dan nanti silakan hubungi langsung Bu Zora di SKSG. Ya, ini berikutnya ada pertanyaan dari Erika Bunga, sarjana psikologi. Perkenalkan, saya Erika Bunga. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk saling berbagi, terutama untuk Ibu Zora dan Ibu Reni. Saya ingin bertanya, apakah ada hasil penelitian tentang perilaku terorisme terhadap hubungannya dengan agama? Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaan. Jadi memang kalau di kelas SKSG, di kajian terorisme, sebelum kita membahas semua forensik-forensiknya, selalu kami perkenalkan macam-macam terorisme, dan itu bukan hanya agama. Jadi ada
Kalau di Indonesia memang lebih cenderung pada majority Muslim ya, maksudnya memang Islamis terorisme gitu. Tetapi kalau di luar misalnya kayak di Amerika, itu yang terorisme yang memang menjadi permasalahan yang membuat headache teman-teman di Amerika adalah right wing, jadi white supremacist. Itu juga punya bentuk terorismenya sendiri. Jadi terorisme ini ada tabel itu isinya dimensi-dimensi terorisme itu, ada yang bersenjata dan tidak, ada yang sekuler, ada yang religius, ada yang individual group, ada yang right wing, left wing, segala macam. Jadi nanti khususnya di Indonesia memang fokusnya mikroskopik kita hanya ke masalah terorisme yang berlandaskan agama, yaitu majority, yaitu Islam ya. Tetapi di negara lain itu macam-macam. Untuk Amerika sendiri, Islamis terorisme bukan menjadi threat yang, walaupun memang itu menjadi salah satu yang mereka perhatikan ya, karena kejadian 911 segala macam, WTC. Tetapi yang sekarang pasca the Capitol, insiden di the Capitol segala macam antara Trump's follower, kemudian dengan ini semuanya Amerika memang juga sedang merasa negerinya sedang terbelah, sehingga untuk menyatukan lagi ini mereka mengidentifikasi adanya provokator-provokator dari aktivis-aktivis radikal dan terorisme yang berbau right wing. Jadi mereka believe in kitab suci bahwa warga kulit putih itu punya kasta yang lebih tinggi daripada yang berwarna, sehingga itu justifikasi mereka untuk membunuh atau melakukan rasisme atau pelecehan terhadap yang warga negara Asia, African American dan sebagainya, karena mereka merasa punya waham itu ya. Itu juga kasus terorisme lain lagi seperti itu. Jadi bukan hanya religion atau Islam saja. Iya, jadi makin banyak ya masalah terorisme ini ya. Tapi kalau khusus untuk di kita mungkin masalah tadi identik dengan Islam itu yang membuat umat Islam kan marah ya. Tapi itu maksud saya, apakah memang itu terkait ya, karena masalah terorisme ini kan memang dikaitkan dengan masalah hal yang terjadi di Timur Tengah seperti itu, Bu Zora? Gimana? Ya, jadi memang ada yang terorisme yang terkait global transnasional, misalnya Al-Qaeda dan sebagainya dipimpin oleh, atau enggak ISIS dipimpin oleh Al-Baghdadi dan lain-lain. Tetapi memang ada yang sifatnya lokal. Kalau yang ISIS, Al-Qaeda itu memang global, dan itu memang analisisnya kalau di kajian terorisme UI itu sampai kita teliti strukturnya segala macam dari Syria sana atau dari Irak sana dan lain-lain. Tetapi ada yang sifatnya tuh lokal seperti MIT, MIB yang di Poso. Walaupun ujung-ujungnya MIT dan MIB yang di Poso katanya juga akhirnya berbaiat kepada ISIS. Jadi lokalnya juga bisa ikut-ikut gitu loh. Internasional ya. Jadi, seperti itu. Misalnya contoh Abu Sayyaf di Filipina, itu kan lokal tadinya di Filipina saja. Tapi tahu-tahu mungkin agar dapat power yang lebih amplify, dia melakukan baiat terhadap ISIS. Jadi Abu Sayyaf dan ISIS, jadi bad combo itu, berdua sama-sama misalnya menculik nelayan Indonesia dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih, menarik. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Arinal Husnah, anak mahasiswa S2 Sains. Mohon maaf Bu, mau bertanya, mendalami forensik itu bagaimana? Serta terjun langsung ke forensik lewat mana juga? Saya mahasiswa S2 Sains, Bu. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi memang ini kayak telur dan ayam ya. Maksudnya gini, saya ambil sertifikasi Apsifor dulu atau langsung terjun ke kasus-kasus. Jadi ada yang mengatakan Anda dapat sertifikasi dulu gitu. Tapi untuk dapat sertifikasi itu nanti assessment-nya, Anda pernah nggak melakukan kasus-kasus misalnya hak asuh anak, atau mungkin pernah menganalisis pemeriksaan terhadap tersangka atau korban. Jadi memang silahkan saja yang ada opportunity, ketika Anda berhadapan dengan opportunity, ambil saja misalnya mengambil kasus seperti itu. Nanti ketika Anda bisa berkolaborasi dengan teman-teman Apsifor yang mungkin sudah punya sertifikat supaya untuk backup Anda. Jadi ketika terjun tuh Anda pede, percaya diri seperti itu. Bisa kerja dalam tim seperti itu ketika ada permintaan-permintaan yang berbau forensik. Keren ya Apsifor, dan aktif di asosiasinya. Baik, ini sudah habis pertanyaan. Mungkin ini tinggal 6 menit ya, 8 menit. Silakan ada yang mau bertanya. Bu Riri mungkin mau bertanya, apakah ada kasus-kasus kejahatan dalam bidang di komputer nih Bu Riri, profesor dalam bidang komputer ya Bu Riri ya, dari Fakultas Teknik.
Baik, selamat Prof. Reni dan pembicara tadi yang sangat menarik sekali, Dr. Zera ya. Zora. Karena judulnya Artificial Intelligence, Mbak Zora ya. Tadi artificial intelligence, saya pikir memang banyak sekali masalah-masalah mungkin yang bisa dicari dan diselesaikan dengan artificial intelligence dan machine learning yang bisa banyak ditemukan oleh teman-teman di psikologi. Makanya tadi saya datang, menarik sekali. Menyimak dulu Prof. Reni, nanti akan banyak belajar dari teman-teman yang baru belajar dan berkolaborasi di dunia internasional juga. Ya. Terima kasih. Terima kasih Sukses Prof. selalu Riri. semuanya. Ya. Terima kasih, Nanti Prof. kapan-kapan saya akan hubungi Prof. Riri ya untuk kolaborasi artificial intelligence dengan psikologi pendidikan. Ya, terima kasih. Berikutnya ada Prof. Sumo ini. Prof. Sumo silakan. Aduh, ini Prof. Sumo yang paling guru besar yang sangat produktif di UI loh, Dr. Zora. Ya, terima kasih Prof. Sangat menarik dan sangat lebih dari menarik sebenarnya presentasi yang dibawakan pada siang hari ini. Kami juga dengan Prof. Riri bicara dalam bentuk lain terkait dengan artificial intelligence ini. Kemarin dengan Menteri Ristek kita berbicara, kalau kita bicara mengenai big data, terutama mengenai Indonesia yang begitu banyak penduduknya, berarti untuk menyimpan data ini kan dibutuhkan suatu perangkat yang begitu besar. Nah, Indonesia tidak memiliki itu. Dengan demikian harusnya agar semua ini bisa terlaksana dengan baik, harusnya juga dalam bidang IT ini, katakan komputernya harusnya mempunyai katakan superkomputer, sehingga semua data-data itu bisa tersimpan. Kalau kita hanya berbicara big data, di mana mau kita simpan, Bu, begitu. Dengan demikian saya perhatikan memang betul ini multi approach, walaupun konteksnya psikologi tersebut. Saya sebagai seorang sains memang akan miskin dengan pengetahuan psikologi ini. Dengan demikian belajar psikologi ini dari bidang sains juga atau engineering sangat penting. Sehingga kita melihat sesuatu itu jangan dari monodisiplin saja. Sehingga kaya begitu. Itu saja. Saya sangat senang dengan ilmu-ilmu seperti ini sehingga kita staf itu di Universitas Indonesia tidak hanya mono approach gitu. Dan dalam konteks ilmu pengetahuan makin beragam kita kan harusnya makin stabil. Bukan terbalik, makin beragam harusnya makin stabil. Terima kasih Ibu Zora, Prof. Riri atas kesediaannya. Saya sangat senang saya baca begitu. Oh, ini judul yang sangat menarik bagi saya begitu. Terima kasih Bu. Sukses selalu. Akan mengikuti bidang-bidang lain. Terima kasih Prof. Sumo. Yep. Ya, baik. Terima kasih Prof. Sumo. Jadi ini tadi mendapatkan informasi bahwa Indonesia belum punya itu. Kira-kira setelah pembicaraan dengan Menristek, kapan ya Prof. Sumo ya bahwa kita bisa sanggup memiliki untuk menyimpan big data ini? Nah, yang punya sekarang itu baru ya Pasilkom, namanya masih yang di bawah itu yang namanya high speed computing itu, dan juga di Depkes untuk tujuan kesehatan. Nah, untuk tujuan ini kan sangat penting karena ini menyangkut banyak hal begitu. Diharapkan secepatnya karena memang mahal. Walaupun mahal, mau tidak mau kalau kita ingin membuat negeri ini makin baik, harusnya harus di backup dengan cara itu. Sehingga kalau boleh juga diundang Menristeknya agar bukan ada intensi untuk menyudutkan, bukan, tapi harus melihat secara ya tidak boleh, harusnya melihat secara keseluruhan. Oh, ini penting begitu. Sehingga dari bidang manapun ini, namanya kita bicara big data kan membicarakan gampang, tapi untuk memaknainya kan terkadang sulit. Orang lain tahu gitu. Sama saja seperti orang seperti desain. Kalau kita ada masalah kriminal, seringkan akhirnya menggunakan katakan DNA fingerprint. Tapi kalau kita tanya orang sains itu apa sih DNA fingerprint? They know nothing about that one. Masalah seperti di psikologi juga mungkin ada terjadi hal-hal seperti itu. Bicara seperti ini big data. Kita sudah sangat pintar membicarakan big data. Tapi apa itu sebenarnya kan agak sorry to say belum tentu kita sama mengartikannya.
Dengan Iya. demikian acara-acara seperti ini sangat bagus. Sehingga semua terbuka gitu. Terima kasih Prof. Akan Baik. segera ya. Baik, terima kasih ya Prof. Sumo. Jadi memang dengan pertemuan tiap Sabtu ini kita saling bertukar pikiran antar pakar pengetahuan ya dalam bidang ilmu masing-masing. Ya. Dan kita jadi bersyukur juga dengan adanya psikolog yang tertarik dalam terjun dalam forensik, dan ternyata itu memang sangat diperlukan, dan dengan kita belum ada big data ini sehingga bagaimana yang jadi nggak optimal ya kerjanya ya. Untuk Dr. Zora gimana ya? Iya, jadi nanti ada rentan like and dislike, Bu. Jadi misalnya data tertentu karena tidak open access, maksudnya diakses oleh para psikolognya juga, akhirnya mungkin ada pihak-pihak tertentu yang menyembunyikan itu, kemudian jadi kita tidak tahu, karena tugas psikolog forensik adalah membuat kasus itu menjadi terang benderang. Jadi kalau datanya saja sudah big datanya atau info-info tertentu ada yang ditutupi, kita juga tidak bisa membuat itu terang benderang, akhirnya khawatirnya ada flaw atau false dalam diagnosis, misalnya mengatakan oh ya dia bersalah padahal sebetulnya dia tidak, misalnya hal-hal seperti itu yang perlu diwaspadai seperti itu. Ya, sebenarnya kan tadi kalau kita pakai AI memudahkan ya, tapi dengan tidak adanya masih belum adanya big data yang kita miliki, masih ada data di high speed computing. Jadi ini berarti kan secara manual ya mencari data-data tersebut. Dan ini jarak antara pada waktu dia dan diputuskan itu tadi perlu waktu 3 bulan atau lebih malah. Lebih, ada yang sampai sekarang tuh masih, jadi ada 2 tahun. Jadi ada kasus ini ya, kemarin saya handle FTF, jadi foreign fighter yang ada di Mindanao di Filipina. Itu karena namanya dia kan kalau dalam terorisme tuh ada AK alias ini, Abu ini, Ali ini itu. Kebetulan karena dia tuh mungkin berada pada menikah dengan orang jadi dengan si panglima di Mindanao itu, orang mistaken, dia diartikan sebagai si perempuan yang lain yang merupakan pendana dari terorisme. Sehingga dia ini, si ibu ini ditaruh di lapas di Filipina selama 2 tahun. Jadi anaknya juga melahirkan dan menyusu di sana segala macam, akhirnya anaknya dibawa pulang ke Indonesia, suaminya sudah kena airstrike dari pemerintah Filipina, jadi sudah meninggal, dia masih stuck di lapas di Filipina. Karena ternyata baru ketahuan nama yang mendanai terorisme itu bukan dia. Jadi itu ada mix kalau orang tuh ketukar lah begitu, ada identitas yang tertukar, sehingga bukan dia sebetulnya yang mendanai itu sih. Tapi memang itu udah kadung, dan ketika sampai di Indonesia saya harus melakukan semacam konseling segala macam, kemudian mendeteksi apakah ada trauma, dan ibu itu memang sudah banyak dikunjungi oleh para profesional, sehingga ketika saya tanya ibu masih trauma, ya saya sih sudah agak mendingan sekarang gitu. Jadi tapi waktu itu sempat dia mengalami trauma ketika kok waktu dia landing di airport itu kok yang tingkat menteri apa mana itu sampai pada menjemput semua karena mengira dia adalah tokoh yang mendanai itu. Jadi memang ada itu kan gara-gara keterbatasan data juga, kita tidak tahu gitu dia, apalagi kalau sudah di luar negeri itu orang landing di sini kita nggak tahu dia sana dia sebagai koki apa memang panglima masak atau dia janitor, pokoknya landing aja dan dia termasuk misalnya ISIS saja. Jadi akhirnya kita tidak tahu dia nih sebenarnya job desk-nya di sana tuh apa, jangan-jangan cuma bersih-bersih gedung atau apa gitu. Jadi inilah hal-hal yang memang kita tidak ada kesatuan, misalnya dalam imigrasi pun tidak ada data, misalnya ada orang misalnya pergi ke Turki kemudian hilang begitu, apakah dia bergabung dengan pasukan yang di Syria. Itu ketika saya tanya pihak imigrasi Kumham juga mereka tidak punya kesatuan, misalnya dari imigrasi kemudian KBRI setempat, kemudian macam-macam tuh memang tidak jadi karena tadi datanya manual. Ya di datanya ada manual itu ya. Aduh, ini kasus yang menyedihkan ya, mudah-mudahan kita segera memiliki big data, dan Pak Sumo yang punya akses dan Prof. Riri yang punya akses ke Menteri ini bisa menyampaikan hal tersebut, karena dalam berbagai aspek itu diperlukan masalah big data ini. Baik, Bu Zora, waktu juga yang memisahkan kita, dan terima kasih banyak untuk Bu Zora yang telah sangat luar biasa ini memberikan pencerahan pada kita psikologi forensik dan hubungannya dan juga dengan AI-nya ya, dan juga pada teman-teman yang telah hadir di sini juga saya mengucapkan banyak terima kasih. Ikuti terus setiap hari Sabtu dengan tambahan-tambahan ilmu pengetahuan kita untuk wawasan kita.
Dan Bu Zora sambil itu bisa satu kalimat atau dua kalimat untuk pemungkas dari pertemuan kita pada hari ini. Ya, terima kasih Bu Reni atas kesempatannya. Semua teman-teman di sini yang hadir, saya juga ikut belajar dari para profesor dan semua audiens yang bertanya juga. Yang bisa saya sampaikan adalah memang betul sekali pendekatan dalam apalagi ini terapan ya, ini memang multidisipliner bahkan cross segala macam. Jadi memang tidak bisa hanya parsial saja. Jadi psikologi juga harus banyak belajar dari teman-teman yang dari engineer, kemudian teman-teman engineer juga mungkin bisa juga mendapat masukan dari kami para psikolog bagaimana untuk bekerja sama dengan lebih kolaboratif seperti itu sehingga menghasilkan output yang baik untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Baik, terima kasih banyak Dr. Zora Asukabdi. Saya cukupkan. Terima kasih Wabil Taufik Wahidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bu Zora. Ya, saya kembalikan kepada Nazla Ukhra. Silakan Nazla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, Ibu Zora, Ibu Bapak, dan rekan-rekan semua. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Prof Reni kepada pemateri kita, Ibu Zora. Silahkan, Prof. Ya, Bu Zora, saya serahkan sertifikat pembicara sebagai narasumber dalam kegiatan Weekend Sharing Session Club dengan judul Psikologi Forensik dan Artificial Intelligence yang dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Maret 2021. Terima kasih banyak sekali lagi. Sertifikat saya terima kasih banyak Bu Reni dan Weekend Sharing Session Club. Baik, terima kasih Prof. Reni, Ibu Zora. Selanjutnya mohon izin kepada Ibu Bapak dan semua untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan memasuki sesi foto bersama. Kira-kira untuk gaya fotonya bagaimana nih Ibu Zora? Apakah ada usulan? Saya serahkan ke Mbak Nazla, silakan. Gimana ya? Mungkin untuk terkait artificial intelligence itu kan terkait intelijen ya, Prof ya? Atau seperti ini, menyebarkan pertanyaan, seperti ini aja ya? Baik. Saya hitung. Oke. Hitungan. Gini ya, Ya, Prof, ini rekan-rekan semua ini agak lama, karena kebetulan yang hadir sangat banyak, Prof. Jadi saya harus, ada 4. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Baik. Saya mohon ditahan, saya geser ke slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, mohon ditahan lagi karena saya harus geser ke slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, mohon ditahan. Ini slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Prof Reni dan Ibu Zora, juga Ibu Bapak dan terima kasih, Mbak Nazla. Kita memasuki sesi penutupan. Jangan lupa gerakan 5M gerakan 5M COVID-19. Pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan. Acara akan ditutup 7 menit setelah sesi penutup. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih buat ilmunya Ibu Zora dan Nazla. Terima kasih.
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never...